3 tahun jatuh cinta. Hari ini, saatnya melamar Xiaoya. Hai, buku catatan siapa ini? Juli 11, 2020. Pukul 15.22. Pacar Zhang Ya, karena generasi kedua orang kaya, secara resmi melamar Anda untuk putus. 11 Juli. Bukankah itu hari ini? Sungguh hal yang rusak. Pacar saya sangat menyukai saya. Bagaimana kamu bisa putus denganku? Zhang Tian. Xiaoya. Dia adalah Zhang Tian. Ayo putus. Anda hampir 30 tahun. Saya masih tidak bisa mencapai apapun. Anda merasa seperti sekarang. Apakah itu masih layak untukku? Xiaoya. HMPH. Xiaoya. Apakah tidak ada uang? Apakah itu benar-benar tidak layak untuk dicintai? Suatu hari, saya ingin menghasilkan banyak uang juga. Buku harian itu. Pukul 15.22. Pukul 15.22. Pacarmu putus denganmu. Waktunya tepat. Mungkinkah buku catatan itu dapat memprediksi masa depan? Jika itu benar-benar, kemudian saya akan dikembangkan. Buku harian masa depan. Menemukan Anda. Juli 12, 2020. Sudut Tenggara Pasar Budaya. Seseorang ada di kios barang antik Lauli, membeli botol porselen putih. Satu ditemukan tersembunyi di dalamnya. Negara-negara berperang kembali ke negara bagian dengan koin pisau panjang. Menghasilkan jutaan yuan. Hari ini adalah 11 Juli. Ini tertulis di atasnya. Apa yang terjadi pada 12 Juli? Jika saya bisa memotong janggut saya terlebih dahulu, botol porselen palsu putih ini. Jadi, kekayaan yang memercikan ini milikku. HMPH. Catatan masa depan memprediksi kekayaan. Itu saja. Hai kakak laki-laki, tahukah Anda di mana kios Lauli berada? Hai. Bahwa, pemuda, Li Tua adalah terkenal berhati hitam. Tidak ada yang nyata di kiosnya. Hati-hati. Jangan tertipu. Terima kasih banyak. Saya akan melihatnya. Buku harian masa depan diprediksi. Ada kota dadao negara-negara berperang, botol porselen putih. Seharusnya ini. Adik laki-laki, Anda sangat cerdas. Ini semua adalah hal-hal lama seiring bertambahnya usia. Hai. Lihat ini. Lihat. Paskil dinasti Songru ini. Tapi itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu saja. Tapi jangan terlalu disengaja. Jika tidak, dia pasti akan dibantai. Benar saja, itu sama dengan apa yang dikatakan buku harian masa depan. Botol porselen menyembunyikan pasar pedang negara-negara berperang kuno. Ini benar-benar akan menjadi kaya. Bagaimana botol ini bisa dijual? Adik laki-laki. Saya pikir Anda sangat menyukainya. Aku tidak akan menanyakan harganya. Nomor ini. 10.000. Anda menerimanya. Lupakan saja, itu terlalu mahal. Saya tidak menginginkannya lagi. Aduh, jangan terburu-buru untuk pergi. Anda menawar. Anda menawar. 5. 50. Kesepakatan. Kalau begitu saya akan membelinya. Oke, bagus. Berbalik. Hai, kepala salah lainnya. Botol pecah yang tidak diinginkan siapapun. Terjual 50. 50 buah. Membeli koin pedang negara-negara berperang senilai jutaan. Ini adalah kekayaan langit. Akhirnya ada di tangan saya. Nona Zhang, lihat. Ini adalah batu giok es terbaik. Kepala air penuh warna. Ini adalah harta karun toko kami. Harganya 288.000 yuan. Berapa banyak? 280,008. Gelang seperti itu. Peng Xiao. Bukankah kamu berjanji padaku? Selama aku bersama Zhang Tian, penis yang malang putus sepenuhnya. Belikan saja saya gelang. Lihat gelang ini. Ini lebih cocok untuk saya. Halo. Apakah Anda mengumpulkan barang? Halo. Apakah Anda mengumpulkan bayi? Yo. Siapa saya seharusnya? Bukankah ini mantan pacarku? Hanya kamu penis yang malang. Harta apa itu? Ini adalah toko harta karun kelas atas. Jangan ambil kain Anda. Ini memalukan. Pelayan, bagaimana situasinya? Mengapa Anda memasukkan semua orang ke dalam? Cepat dan usir orang ini. Tidak demikian, memengaruhi suasana berbelanja kita. Anda turun lebih dulu. HMPH. Apa yang Anda perdebatkan? Di toko saya. Semua tamu datang. Ini bukan giliran Anda. Dorong orang untuk saya. Jika kalian berdua melakukannya padaku lagi, tamu itu mengucapkan kata-kata kasar. Saya mengundang Anda untuk keluar. Adik laki-laki, maaf. Bawahan bodoh. Anda baru saja mengatakan Anda ingin bergerak. Keluarkan dan biarkan Hua menampar matanya. Oke. Ini dia. Bos. Bayi saya. Tapi itu bernilai 100 cara. Adik laki-laki. Maafkan saya atas keterus-terangan saya. Hal ini. Ini adalah yang modern. Kerajinan. Tidak ada nilai koleksi. Di warung pinggir jalan, Anda dapat membelinya seharga beberapa dolar. Ambil kain sebagai harta karun. Ini benar-benar lucu. Bos Hua. Bagaimana? Sekarang mari kita lihat dengan jelas. Dia, itu hanya penis yang malang. Tidak ada harta berharga. Cepat dan singkirkan dia. Keluar. Bos. Bagaimana dengan botol ini? Memang tidak berharga. Bayi sungguhan. Ada misteri lain. Zhang Tian. Anda gila. Di sini tidak bisa dijelaskan. Bos. Anda melihat ini. UPS.
Ini dari periode negara-negara berperang. Mari kita kembali ke negara bagian dan tumbuh dengan koin pisau besar. Jumlah yang bertahan sangat langka. Ini adalah harta karun teratas di dunia pengumpulan. Bos, saya tidak tahu bayi ini. Bisakah Anda melihatnya? Anda adalah harta langka di dunia. Saya sangat menyukai hal ini. Dengan cara ini, saya akan membayar 1 juta. Dapatkan koin perunggu Anda. Saya akan membayar 1 juta. Dapatkan koin perunggu Anda. Bagaimana? Bos, Anda adalah orang yang menyegarkan. Oke, ikuti saja harga yang Anda katakan. Xiao Li, cepat dan transfer uang ke pria ini. Bos yang baik, lakukan. UPS. Alipay menerima 1 juta. Bukankah itu hanya keberuntungan? Mengambil 1 juta. Sang Tian, saya akan memberitahu Anda 1 juta di daerah perkotaan. Bahkan uang muka untuk sebuah rumah tidak cukup. Pada akhirnya, Anda masih berada di bawah. Penis Bao. Sang Ya, saya akan memberitahu Anda. Ini baru permulaan. Segera. Anda akan menyesalinya. Putus denganku. Keputusan bodoh ini. Saya menyesalinya. Saya akan menyesalinya. Itu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Aset Feng Xiaojia. Tapi ratusan juta level. Ratusan juta. Oke. Kemudian saya akan menetapkan tujuan kecil terlebih dahulu. Jadikan 10 miliar terlebih dahulu. Ibu. Aku sudah memberimu uang itu. Pukul. Anda dan ayah saya, bunga mekar. Jangan lewatkan. Setiap hari, ibu hanya ingin meneleponmu. Bukankah sepupumu bercerai? Saya baru saja meninggalkan Jiangcheng untuk bersantai. Anda perlu menjaga diri sendiri. Anak Xiaowan sangat berair. Betapa tidak amannya sendirian di luar. Kakak ipar. Juli 11, 2020. Pukul 17.30. Sepupu Su Xiaowan. Saya mengambilnya di Sungai Jialu. Rubi darah merpati cahaya bintang. Bernilai 3 juta. Disalahartikan sebagai kerajinan murah. Su Xiaowan dengan santai melemparkannya ke sungai. Kakak ipar. Menempatkan lebih dari 3 juta rubi. Dilemparkan ke sungai. Kakak ipar. Menempatkan lebih dari 3 juta rubi. Dilemparkan ke sungai. Rubi. Bagaimana bisa ada permata di tempat seperti itu? Itu pasti palsu. Kakak ipar, jangan membuangnya. Xiao Tian. Mengapa Anda di sini? Kakak ipar. Jangan membuang ini. Pegang dengan kuat. Ini adalah kerajinan kaca. Tidak ada gunanya menyimpannya. Kakak ipar. Ini bukan apa-apa, produk kaca sederhana. Ini adalah Starlight Pigeon Blood Ruby. Harganya lebih dari 3 juta. Lebih dari 3 juta. Anda bersungguh-sungguh. Saya mengerti. Anda pasti menonton kakak ipar Anda bercerai. Buat cerita untuk membuatku bahagia, bukan kakak ipar. Jika Anda tidak percaya, saya akan pergi bersama Anda untuk mengidentifikasinya. Ayo jual langsung. Oke. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, itu menjualnya. Uang yang Anda peroleh akan dibagi menjadi setengah dari Anda. Oke. Pergi. Bos Hua. Aku mengganggumu lagi. Saya akan membawakan Anda bisnis. Silakan menjadi ahli. Tepuk tangan meriah. Aduh. Adik laki-laki. Selamat datang, selamat datang. Hal-hal baik apa yang Anda bawa kali ini? Oh. Keduanya menunggu sedikit lebih lama. Saya melihat lebih dekat. Sepupu ipar. Jangan khawatir, toko ini. Saya sering datang. Nona, ini sangat langka. Rubi darah merpati cahaya bintang. Saya membayar 3 juta tunai. Dapatkan rubi ini. Anda lihat bagaimana? 3 juta. Batu yang saya ambil, ini sangat berharga. Oke, kemudian jual dengan harga yang dikatakan bos. Wanita muda itu adalah orang yang pengertian. Aku akan membayarmu sekarang. Kakak ipar. Di sini. Ini adalah rumah yang saya sewa. Jika Anda tidak menyukainya, tinggal di sini. Oke, maka saya dipersilakan. Duduk. Xiao Tian. Saya berjanji kepada Anda 1,5 juta. Aku akan menyalakannya untukmu. Sepupu ipar. Anda terlalu sopan. Saya hanya. Jika bukan karena Anda, saya membuang permata itu sejak lama. Oh Xiao Tian. Kamu terlihat lebih tampan dengan gaun ini. Ada bau presiden yang mendominasi. Oh, dia baru saja mencoba pakaian itu. Bungkus untukku. Oke, sekarang kemas untuk Anda. Sepupu ipar. Begitu banyak yang terlalu mahal. Begitu banyak yang terlalu mahal. Kakak ipar saya bahagia hari ini. Saya membayar untuk seluruh konsumsi. Tidak apa-apa. Terima kasih, kakak ipar. Saya akan menjawab telepon. Oke. Hai. Sang Tian. Di mana kamu mati? Kemarin absen dari pekerjaan selama sehari. Saya belum datang ke perusahaan hari ini. Apakah Anda ingin melakukannya? Jika Anda tidak ingin melakukannya, gulung saja saya dan keluar. Wang Fadzi. Dengan siapa kamu bersama? Apa yang Anda panggil saya, Sang Tian? Kamu adalah kebalikannya. Wang Fadzi. Saya akan memberitahu Anda. Saya tidak melakukannya. Uang kecilmu. Simpan untuk membeli obat untuk diri sendiri. Sampai jumpa. Ah tidak. Tidak pernah terlihat lagi. Kebalikannya. Berani berbicara padaku seperti ini. Dikemas. Ini dia. Terima kasih. Mungkinkah ada sesuatu yang baru di buku harian masa depan? Sungguh ramalan kali ini. Juli 12, 2020, pukul 15.20. Wang Deva, Direktur Proyek Longseng Group. Pegunungan dan air musim gugur digambarkan. Buang dengan dokumen bekas. Penilaian pasar tidak kurang dari 200 meter persegi. Pati Wang bodoh dengan mata dan tanpa manik-manik. Harganya sebenarnya 2 juta. Kaligrafi dan lukisan dibuang sebagai sampah. Baru saja selesai memarahi pria gemuk itu. Apakah Anda ingin kembali ke perusahaan lagi? Lupakan saja. Jika Anda punya uang, Anda tidak membuat
Lupakan saja. Jika Anda punya uang, Anda tidak membuat kakak ipar. Saya memiliki sesuatu yang terjadi di perusahaan saya. Saya harus kembali dulu. Oh, lalu Anda kembali dulu. Hal-hal penting itu penting. Oke, aku akan pergi berbelanja denganmu di lain hari. Aduh. Sang Tian. Sang Tian. Anda bolos kerja sepanjang hari kemarin. Pati Wang menjadi gila. Iya. Dia masih di sana menghancurkan cangkir barusan. Memarahi. Hati-hati. Tidak apa-apa. Saya di sini hari ini. Ini untuk putus dengannya. Yo. Siapa saya seharusnya? Sang Tiana. Apakah Anda tidak berhenti? Apakah Anda pergi berjalan-jalan? Temukan sampah seperti Anda. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan sama sekali. Jika Anda memohon padaku, saya dalam suasana hati yang baik. Belas kasihan besar untuk membawamu kembali. Peta air musim gugur tempat tinggal gunung. Pengawas Wang. Sang Tian. Tapi tulang punggung bisnis. Iya. Mengapa memecat saudara Zhang? Wang Fadzi. Jangan repot-repot. Saya berencana untuk memulai bisnis sekarang. Mungkin ketika Anda tidak memiliki pekerjaan di masa depan, Anda harus datang kepada saya. Lempar Anda tabung. Kirim resume Anda. Kewirausahaan. Hahaha. Terserah Anda. Sang Tian. Apakah Anda bingung? Bisnis seperti apa yang Anda buat? Kumpulkan kain lab. Hahaha. Pusat perbelanjaan Wang Yongqian 0000. Sutradara Wang, itu terlalu berlebihan. Adalah. Saudara Zhang ada di perusahaan sebelumnya. Itu kerja keras. Wang Fadzi. Anda benar-benar benar. Saya hanya mengumpulkan kain sekarang. Apakah Anda menginginkannya? Jika kamu tidak menginginkanku, ambil. Ornamen ini muncul dari sudut. Saya akan membuangnya. Sang Tian. Anda juga menjanjikan. Ambil kain ini jika Anda mau. Tapi gaji dan bonus Anda. Tapi itu hilang. Sutradara Wang terlalu tidak otentik. Bagaimana kain kecil itu bisa dibandingkan dengan gaji? Ini jelas intimidasi. Ini ada di buku harian masa depan. Kaligrafi dan lukisan senilai 2 juta. Oke. Saya tidak ingin gajinya. Kumpulkan saja lab ini. Semua orang mendengarnya. Sang Tian secara sukarela tidak menginginkan gaji. Selama itu compang-camping. Saya tidak memaksanya. Oke. Saya juga menyelesaikan prosedur tindak lanjut. Selamat tinggal kawan-kawan. 2 juta kaligrafi dan lukisan. Taruh di tangan Fatih Wang. Ini benar-benar debu mutiara. Menghancurkan hal-hal alam dengan kejam. Halo, biarkan aku pergi. Ada yang harus saya lakukan? Tolong lepaskan saya. Hei, Nona Zhao. Mengapa Anda datang kepada kami secara langsung? Sang Tian, kemana perginya matamu? Ini adalah grup kami. Mutiara Zhao Dong di telapak tangannya. Nona Zhao Ling cepat dan menyingkir. Menabraknya. Bisakah Anda membelinya? Halo. Apakah ini kaligrafi dan lukisan yang baru saja Anda terima? Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Rusak. Dia tidak akan melihat apa-apa. Jika dia tahu barangnya. Ini sedikit kain. Tidak ada yang perlu dilihat. Jangan khawatir, saya hanya penasaran untuk melihatnya. Siang bolong. Aku tidak akan merampok apapun darimu. Lihatlah ekspresi gugup Anda. Bukankah itu benar-benar bayi? Nona Zhao, Anda bercanda. Beginilah cara saya membersihkan ruang utilitas. Kain yang ternyata. Itu tidak berharga. Sang Tian tidak menjanjikan. Saya harus menggunakan kain ini untuk membayar gaji saya. Semua orang mendengarnya. Wang Fadzi. Biarkan Anda melihat hari ini. Oke, karena Anda ingin melihatnya, saya akan menunjukkan kepada Anda. Tapi saya bisa mengatakannya. Ini semua milikku. Berpura-pura. Sampah adalah sampah. Wah. Jika saya membacanya dengan benar, ini seharusnya bekas pusat perbelanjaan Tong Yi Wang Yongdi. Peta air musim gugur tempat tinggal gunung menurut harga pasar saat ini. Seharusnya sekitar 2 juta. 2 atau 2 juta. Pengawas Wang. Bukankah itu kain? 2 atau 2 juta. Nona Zhao, Anda tidak bisa bercanda. Bagaimana bisa bernilai 2 juta? Saya mengikuti kakek saya sejak saya masih kecil. Pelajari kaligrafi dan apresiasi lukisan. Gambar air musim gugur yang tinggal di gunung ini. Menurut sapuan kuasnya. Gunakan tinta, tahun sutra dan sutra. Karakteristiknya sangat jelas. Anda tidak bisa salah. Sang Tian menyerahkan lukisan itu. Ini adalah milik perusahaan. Kembali dengan cepat. Wang Fadzi. Anda baru saja mengatakannya. Kain ini untukku. Saya tidak ingin gaji saya. Orang-orang besar mendengarkan. Itu benar. Kita semua mendengarnya. Supervisor Wang lah yang memaksa Zhang Tian. Lukisan digunakan untuk mengimbangi upah. Adalah. Sekarang saya tahu itu bayi. Saya ingin merebutnya kembali. Bagaimana bisa ada alasan seperti itu? Saya tidak peduli. Bagaimanapun, lukisan ini milik perusahaan. Anda harus menyerahkannya. Jika tidak, saya akan memperingatkan Anda. Pencurian properti perusahaan. Nah, itu saja. Nona Zhao adalah. Sekarang kesepakatan selesai. Tidak peduli berapa nilainya. Lukisan ini sekarang milik Zhang Tian. Ini adalah visi dan kemampuannya. Zhang Tian, apakah Anda tertarik untuk kembali ke Longseng Group? Cabang kami kekurangan satu. Memiliki visi yang unik. Dan pengelola penilaian. Nona Zhao, bagaimana denganku? Saya manajer cabang sekarang. Anda. Pusat perbelanjaan mengingat insiden Anda saat ini. Kelalaian tugas yang serius. Dan kepada karyawan perusahaan yang luar biasa. Penghinaan dan meremas. Anda. Telah diusir. Mengusir dia. Pantas. Diusir. Nona Zhao. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi apa? Saya masih berencana untuk memulai bisnis. Ada buku harian masa depan. Pekerjaan paruh waktu tidak mungkin. Menjual lukisan besok.
Mulai saja perusahaan dan mulai bisnis. Itu benar. Lihat apakah ada buku harian baru. Juli 13, 2020. Pasar judi batu di selatan kota. Satu ditutupi dengan retakan. Kepala penderita kusta ada di batu hitam. Hijau zamrud kekaisaran yang langka dibuka. Bernilai 20 juta. 20.000. Ini adalah rezeki nomplok dari langit. Buku harian masa depan mengatakan, batu itu memiliki kulit hitam. Ditutupi dengan retakan. Bahkan jika Anda membalikan kios batu judi. Saya ingin mengetahuinya juga. Sang Tian. Betapa kebetulan Anda juga di sini. Nona Zhao. Bagaimana Anda bisa datang ke tempat seperti ini? Mengapa Anda diizinkan untuk mengambil kebocoran? Jangan biarkan aku mencoba keberuntunganku. Tepat. Saya juga bosan berbelanja sendirian. Mengapa kita tidak pergi berbelanja bersama? Berjalan. Faktanya, Anda tidak harus memanggil saya Nona Zhao sepanjang waktu. Itu terlalu mentah. Saya baru saja lulus. Panggil saja aku Ling Er. Kulit hitam ditutupi dengan retakan. Semua karakteristik diselaraskan. Batu yang disebutkan dalam buku harian masa depan adalah itu. Ling Er, mengapa kamu datang ke sini? Saudara laki-laki 22. Mengapa Anda di sini juga? Saya akan memperkenalkannya kepada Anda di rumah sebelumnya. Begitu banyak kencan buta. Anda bahkan tidak bisa meremehkannya. Kamu bilang kamu punya pacar. Mungkinkah dia? Itu benar. Sang Tian adalah pacarku. Jangan berikan padaku lagi mengatur kencan buta. 300000. Keluhan macam apa ini? Keluarga saya selalu mengatur kencan buta untuk saya. Bantu saya. Anda adalah pacar Ling Er. Apakah Anda tahu siapa Ling Er? 1 juta. Hanya 1 juta. Saya meninggalkannya. Hal. Apa pendapatmu tentang adikku? Ling Er, apakah ini orang yang Anda cari? Untuk uang, Anda bisa dijual langsung. Apakah Anda melihat wajah aslinya dengan jelas? Tinggalkan saja aku sendiri. Saya hanya menyukainya. Dia, saya juga menyukainya. Oke. Anda suka uang, bukan? Kalau begitu mari kita bertaruh pada batu. Kami memilih satu bagian masing-masing. Jika saya menang, Anda akan meninggalkan Jiang Cheng mulai sekarang. Jangan pernah diizinkan tampil di depan Ling Er. Bagaimana jika Anda kalah? Jika saya kalah, saya tidak hanya tidak akan berhenti. Apapun yang Anda miliki dengan Ling Er, juga memberi Anda tambahan 2 juta. Bagaimana cara berjudi atau tidak? Saudaraku, jangan pergi terlalu jauh. Oke, saya berjanji. Oh Zhang Tian. Jangan berjanji padanya. Kakak kedua saya berkecimpung dalam bisnis perhiasan. Anda akan kalah parah jika Anda bertaruh dengannya. Tidak apa-apa. Bagaimana jika saya sangat beruntung? Oh tidak, lebih sedikit omong kosong. Jadi saya akan membiarkan Anda memilih terlebih dahulu. Jangan bilang aku menggertakmu. Adik laki-laki memilih dengan santai. Batu-batu di kios saya. Harga masing-masing adalah 2.000 yuan. Oke. Itu saja. Sang Tian, kulit batunya hitam dan retak. Jargon itu disebut kepala kusta. Penampilan paling tidak populer. Pemuda. Gadis ini benar. Ya, ubah. Tidak perlu mengubah ini. Benar saja. Dia adalah pemuda yang tertegun yang tidak mengerti apa-apa. Bos, saya ingin bagian ini. Potong dengan hati-hati. Oke, Zhao Xiao, jangan khawatir. Zhao Xiao layak menjadi ahli. Kulit kasar yang dipilih sudah tua. Pita itu jelas pasti naik. Itu bukan untuk melihat siapa Zhao Xiao. Sang Tian. Tidak masalah. Bahkan jika Anda kalah, saya pasti akan membujuk saudara laki-laki dua. Jangan biarkan dia mengusirmu dari Jiang Cheng. Selamat untuk Zhao Xiao. Hijau ketan telah dibuka. Kepala dan warna air ini bernilai setidaknya 300.000. 300,000. Penglihatan Zhao Xiao terlalu beracun. Tidak ada keraguan tentang itu. Anak itu pasti akan kalah. Sang Tian, jika Anda mengakui kekalahan sekarang, aku melihat wajah Ling Er. Biarkan Anda pergi. Anda meninggalkan Jiang Cheng secara langsung. Jangan pernah kembali. Aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Kakak kedua, jangan terlalu jauh. Batu judi ini secara inheren tidak adil. Sang Tian tidak masalah. Saya di sini. Kakak keduaku tidak akan melakukan apapun padamu. Pertaruhannya belum berakhir. Bos, bagian ini saya inginkan. Potong untukku. Selesai. Saudaraku, Anda memiliki keputusan akhir. Sang Tian, Anda benar-benar berpikir batu judi adalah rumah bermain. Sampah semacam ini di warung pinggir jalan. Buka 300.000. Itu sudah di tingkat langit-langit. Anda mengandalkan batu loncatan itu bisa membalikan keadaan. Melamun. Sang Tian, kakak keduaku makan lembut, tidak keras. Bersikaplah lembut. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Tidak apa-apa. Hei, bosnya ada di sini. Zhao 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 Xiao. Bukankah saya mengatakan itu? Itu pasti sepotong memo. Bukan memo. Hijau kekaisaran terbaik. Saya tidak pernah. Saya telah melihat bahan yang bagus. Bernilai setidaknya 20 juta. Hijau kekaisaran senilai 20 juta. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya Tuhanku. 20 juta bahan. Saya tidak bermimpi. Sepotong kepala bodoh itu benar-benar membuka hijau kekaisaran, jika saya menebak dengan benar. Pertaruhan kami. Saya pikir saya menang. Saudara Zhang, mengapa kamu serius? Saya bercanda dengan Anda. Saya adalah tes dan tes. Kamu untuk adikku. Apakah itu cinta sejati? Kita semua adalah keluarga. Apa itu taruhan atau tidak?
Hei, itu semua lelucon. Kakak kedua, ada apa? Anda tidak ingin berhutang. Saya baru saja merekam semuanya. Anda mengatakan jika saya menaruh video ini. Dikirim ke grup keluarga. Biarkan kakek kita melihatnya. Kamu baru saja mendominasi. Jika lelaki tua itu melihatku seperti ini, Anda harus mengupas lapisan kulit saya. Ling Er, adikku yang baik. Kakak baru saja bercanda denganmu. Bagaimana Anda bisa kehilangan? Hei, saya sekarang. Aku akan menyalakannya padamu. Hanya 2 juta. Artinya, uang saku saya selama sebulan, menerima 2 juta yuan. Sang Tian, kamu luar biasa. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu saudara laki-laki kedua saya. Menderita kerugian sebesar itu. Wajahnya menjadi hijau ketika dia mentransfer uang kepadamu. Hei, ini Zhang Tian. Apakah Anda mengetahuinya sejak lama? Di dalam batu hitam yang tidak diinginkan siapapun ini, menyembunyikan hijau kekaisaran. Ah tidak. Saya sangat saleh. Saya beruntung akhir-akhir ini. Inilah informasi baru. Kakak kedua Zhao Ling Er, Zhao Feng, dengan nama Feng Rui Real Estate. Situs nomor 7 di foto di barat kota. Karena penyesuaian besar dalam perencanaan kota, stasiun hub kereta bawah tanah baru, dan distrik sekolah utama, harga tanah akan melonjak 500% setelah pengumuman. Tanah Zhao Feng dihargai. Sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Informasi ini tidak berguna untuk saat ini. UPS. Zhang Tian saudara laki-laki dan perempuan, aku telah menemukanmu. Kakak kedua, mengapa kamu datang kepada kami? Bukankah kamu kalah dari Zhang Tian? Anda tidak ingin berhutang. UPS. Kakak keduamu. Apakah dia tipe orang yang mengingkari janjinya? Saudara Zhang Tian, saya bisa melihatnya. Anda bersungguh-sungguh. Saya. Hei, jangan. Anda mendengarkan saya terlebih dahulu. Bukankah batumu cukup menjadi penghalang? Jadi Anda mentransfernya kepada saya. Mulai sekarang. Keluarga kami tidak akan menentang apapun kepada Anda berdua lagi. Zhao Feng, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hijau kekaisaran ini bernilai 2.000 dolar. Mengapa Anda mengambilnya dengan gigi putih Anda? Saya tidak menganggapnya begitu saja. Sekarang ini adalah perusahaan atas nama saya. Perjanjian pengalihan ekuitas Feng Rui Real Estate. Anda hanya perlu memberi saya batu itu. Saya menempatkan seluruh real estate Feng Rui. Semua ditransfer kepada Anda. Saudara laki-laki kedua mengalami kesulitan dalam mengoperasikan real estate yang tajam ini. Ini adalah cangkang kosong. Nilai pasarnya paling banyak bernilai 7 atau 8 juta. Sang Tian, jangan percaya padanya. Apa yang Anda ketahui? Perusahaan hanya berjuang untuk sementara. Karena dana. Semuanya tertekan pada proyek. Saya baru saja memotret sebidang tanah di barat kota. Mungkin, itu langsung dihargai. Jangan bicara tentang 20 juta. 50 juta sepadan. Real estate tajam. Bukankah ini buku harian masa depan perusahaan yang mengatakan, Sang Tian, jangan percaya padanya. Tidak ada yang menginginkan sebidang tanah yang rusak itu sama sekali. Jangan tertipu jika tidak sepadan. Kakak, kami adalah sebuah keluarga. Apa yang kamu lakukan untuk membantu orang luar berbicara? Zhang Genius bukanlah orang luar. Ini Anda. Apakah Anda tidak berbohong? Benar saja, itu adalah perusahaan yang dikatakan buku harian masa depan. Tanah akan segera naik 500%. Saudara laki-laki, saya setuju. Anda mengambil batu ini. Saya menandatangani perjanjian. Hei, Zhang Tian. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saudara yang menyegarkan. Ini tentang kamu dan adikku. Mulai sekarang, saya mengangkat tangan saya untuk menyetujui. Zhang Tian, kamu tidak menyukaiku, kan? Itu sebabnya saya menderita kerugian besar. Gunakan hijau kekaisaran yang begitu mahal. Ubah tanah yang tidak diinginkan siapapun ini. Otak cinta macam apa wanita tertua ini? Saya di sini untuk menghasilkan uang. Hasilkan uang, pahami. Anda membuka hijau kekaisaran. Jadi apa? Ini tidak murah bagi saya. Perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Nilai yang benar-benar berubah, 20 juta batu kaisar. Kamu sangat bodoh. Hai Feng Er. Anda akan bermain batu judi lagi. Saya menganggur sepanjang hari. Ayah, bukankah aku pergi ke Taobao untukmu? Ini adalah hijau kekaisaran terbaik. Lihat kepala air ini. Itu dari tumpukan potongan. Dipilih oleh mata yang tajam. Batu judi ini adalah 9 dari 10 taruhan. Dan saya tidak bisa memakannya. Hei, kamu beberapa waktu yang lalu. Ambil gambar tanah di barat kota. Baru-baru ini rencana kota keluar. Harga tanah itu akan segera naik. Beberapa kali. Anda bisa dianggap seperti itu. Bengkok untuk mengambil kebocoran. Ayah, apa yang kamu katakan benar? Tanah nomor 7 Feng Rui Real Estate. Tentu saja, itu adalah real estate Feng Rui. Ada apa? Sesuatu terjadi. Ayah, aku akan mengatakannya. Terjual. Bagaimana Anda menjualnya? Berapa banyak yang harus dijual? Ubah saja. Ubah saja ini. Kamu. Aku tidak akan biarkanmu bertaruh pada batu. Anda tidak mendengarkan. Anda harus merawat tanah itu dengan baik. Berikan pengembangan-pengembangan. Nilainya setidaknya lebih dari 100 juta. Anda mengubah batu yang pecah ini. UPS. Agaknya semua orang sudah tahu. Perusahaan kami baru saja selesai. Perubahan ekuitas. Bos baru telah tiba. Setiap orang harus bersorak untuk 12 poin. Performa dengan baik. Dipahami. Tuan Yo merasa lega. Kami pasti akan tampil baik.
Tuan Sang baik. Tuan Sang baik. Xiao Tian. Perusahaan ini benar-benar milik Anda. Tentu saja itu milikku. Kakak ipar, Anda tidak mengatakan bahwa Anda selalu ingin mendapatkan pekerjaan. Dengan cara ini, datang ke perusahaan kami. Jadilah sekretaris saya. Saya. Bisakah saya melakukannya? Saya memiliki sedikit pengalaman kerja. Sekretaris. Pekerjaannya sederhana. Tuan Sang, kantor Anda siap. Aku akan bawamu untuk melihat. Mari kita pimpin jalan. Mari kita pimpin jalan. Silahkan. Xiao Tian, oh tidak. Tuan Sang minum air. Oh, kakak ipar, berapa kali saya mengatakannya? Secara pribadi. Panggil saja aku Xiao Tian. Jangan terlalu mentah. Itu tidak baik. Sekarang di perusahaan. Anda harus memanggil saya bos Anda. Jika tidak, orang lain akan salah paham. Catatan. Ada buku harian baru. Juli 15, 2020. Jiangcheng Jalan Keberuntungan. Sisi kiri counter supermarket Wan Jiafu. Botol pertama minuman keras merek Jinzun. Topi berisi logo hadiah pertama. Hadiah uang hingga 3 juta yuan. 3 juta. Itu sebenarnya tersembunyi di tutup botol. Itu harus diturunkan. Xiao Tian. Apa yang akan Anda beli? Saya akan membantu Anda menemukannya bersama. Hei, lihat dulu. Itu saja. Hadiah pertama buku harian masa depan. 3 juta. Hai bos. Saya ingin sebotol minuman keras botol emas ini. Baiklah. Adik laki-laki itu benar-benar memiliki mata yang bagus. 981 botol. Oke. Dan seterusnya. Bos, saya membayar 2 kali lipat harga untuk anggur ini. Bungkus untukku. Pria ini. Kami datang lebih dulu. Bagaimana dengan sebotol anggur ini? Kami sudah membelinya. Ada apa dengan orang yang datang lebih dulu? Tidak ada pembayaran. Jika Anda tidak membayar, itu bukan milik Anda. Bos, saya akan menggandakan anggur ini. Bungkus untukku. Untungnya, saudara ipar saya adalah pengawas pengiriman penyulingan. Katakan padaku diam-diam. Hadiah ditempatkan secara akurat di toko. Saya menatapnya selama beberapa hari. Tidak ada yang mau merebut 3 juta ini. Mungkinkah? Dia juga tahu rahasia hadiah pertama. Semuanya datang lebih dulu dan bertahan lama. Saya sudah menginginkan sebotol anggur ini dulu, jadi itu milikku. Anak itu tidak bisa mengerti kata-kata orang, bukan? Saya bilang saya ingin anggur ini. Mereka yang tahu wajahnya harus keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Untuk sebotol anggur, adapun itu. Ini Liu Chuan lagi. Merajalela dan mendominasi sepanjang hari. Xiao Tian, saya tidak berpikir dia terlihat seperti orang baik. Mari kita mendapat masalah dengannya karena sebotol anggur. Tidak sepadan. Saya baik-baik saja. Saya terukur. Bos, sebotol anggur ini. Saya membayar 3 kali lipat harga untuk itu. HMPH, itu lebih kaya dari Lauzu, bukan? Saya membayar 4 kali. 5 kali. Anak laki-laki. Bertekad untuk melawan Lauzu, bukan? 2. Anggur ini sepertinya milikku. Bukankah kalian berdua meminta pendapat saya? Kurang omong kosong, orang tua. 10.000 yuan. Anggur ini milikku. Saya tidak mengatakan saya akan menjualnya kepada Anda. Pria ini memang datang lebih dulu. Atau harga aslinya adalah 908. Anda mengambil anggur ini. Orang tua, apakah kamu bodoh? 10.000 dolar. Tidak ada uang, kamu. Pemuda. Jaga kebersihan mulut Anda. Jangan katakan 10.000. Anda adalah 1 juta. Saya hanya akan menjual anggur ini kepada pria ini. Lawang bisa tangguh. Itu adalah. Lawang dihancurkan tahun sebelumnya. Dibagi menjadi puluhan juta. Itu juga dibagi menjadi beberapa suite. Orang-orang membuka supermarket hanya untuk bersenang-senang. Tagihannya adalah 980 dolar. Bos. Jujur sepertimu. Seseorang yang memahami aturan. Benar-benar tidak banyak sekarang. Anda akan berada di masa depan. Pasti akan ada berkah. Saya hanya ingin memiliki ketenangan pikiran. Sedikit lucu. Anak ini pasti tidak tahu. Hadiah pertama tersembunyi di dalam botol ini. Saya pasti tidak tahu tentang dia. Selama aku menemukan jalan, dapatkan botol anggur di tangan Anda. 3 juta masih milikku. Hai bos. Hadiah pertama anggur ini. Apa hadiahnya? Sungguh hadiah pertama. Sungguh hadiah pertama. Hadiah pertama Jinzun Liquor. Hadiah uangnya adalah 3 juta yuan. Anak muda, kamu terlalu beruntung. 3 juta. Hanya sebotol anggur ini. Minum begitu banyak anggur. Saya belum memenangkan sepeser pun. Xiao Tian. Anda memenangkan 3 juta. Milikku. Liu Chuan. Jika kamu main-main lagi, aku akan segera memanggil polisi. Anda baru saja keluar dari penjara bulan lalu. Apakah Anda masih ingin masuk dan tinggal selama beberapa tahun lagi? Ternyata dia memiliki catatan kriminal. Saya berkata mengapa Anda begitu sombong? Panggil polisi untuk menangkapnya. Saya berani mengambilnya secara terbuka. Anda mengambil tutup botol ini. Selamat. Ada tentang ini. Kode anti pemalsuan dan metode penukaran hadiah. Bos. Anda mengambilnya dan Anda pergi untuk menebus hadiahnya. Bagaimana dengan bonus? Kami berdua adalah 1,5. Itu 3 juta. Pemuda. Hanya bercanda. Saya tidak bercanda. Saya bersungguh-sungguh. Tidak, sama sekali tidak. Bonus ini adalah milik Anda. Bagaimana saya bisa tidak adil?
Saya akan memberi Anda $0,5. Bos. Jika Anda tidak berpegang teguh pada prinsip Anda, memahami integritas, pahami prinsip siapa cepat dia dapat ini. Sebotol anggur ini telah lama direnggut olehnya. Jadi, hadiah uang dalam hal ini adalah setengah dari Anda. Dikatakan dengan baik. Pemuda ini. Polanya terlalu besar. Lawang, kamu bisa menerimanya. Ini adalah bagian dari hati orang. Oke. Aku membuatmu teman. Datang dan aku akan mentransfer kamu 1,5 juta. Oke. Ayo pergi. Berjalan perlahan. Xiao Tian, kamu hanyalah dewa hari ini. Anda bisa memenangkan hadiah pertama saat Anda keluar dan membeli sebotol anggur. Anda dirasuki oleh dewa kekayaan. Saya hanya beruntung. Jika kamu memujiku seperti ini lagi, saya baru saja melayang ke langit. Hei, hei. Andai saja bisa seperti ini selamanya. Su Xiaowan, apa yang Anda pikirkan? Xiao Tian adalah pria yang menjanjikan. Mengapa Anda layak untuknya? Maaf, saya baru saja melakukannya. Saya tidak memperhatikan kaki saya. Saya tidak memperhatikan kaki saya. Aku. Saya akan pergi ke kamar mandi dulu. Kakak ipar, betapa anehnya ini. Dia memutar kakinya dan melarikan diri. Mungkinkah aku takut aku akan memakannya? Saya menghasilkan lebih dari 1 juta hari ini. Itu terus seperti ini. Anda bisa mendapatkan cukup segera. Tujuan kecil saya. Lihat apakah ada keberuntungan baru. Juli 16, 2020. Bai Chaohui di selatan kota. Pasar grosir obat herbal Cina. Booth 7 di area C. Di bawah lantai umum ginseng. Ada 10 cabang ginseng liar berusia seabad. Nilainya tidak kurang dari itu. 2 juta yuan. 2 juta ginseng liar. Booth 7 di area C. Ini dia. Tuan ingin melihat sesuatu. Saya memiliki semua barang terbaik di sini. Astragalus liar. Angelika terpilih. Apa yang perlu dibuka dulu? Ini adalah ginseng berusia seabad. 2 juta. Bos. Cara menjual ginseng ini. Tuan memiliki penglihatan yang baik. Meskipun ginseng ini rata-rata. Tahun penuh. Dapatkan Anda harga yang terjangkau. 5.000 diambil. 5.000 yang baik adalah 5.000. 5 yang baik adalah 5 karya. Sang Tian. Aku bisa bertemu denganmu kemanapun aku pergi. Kamu benar-benar hantu. Menguntit dan mengikuti saya. Ini menjijikan. Menjilati anjing melakukan apa yang Anda lakukan. Ini benar-benar gigih. Sayang sekali. Xiaoya sekarang adalah wanitaku. Kalian berdua sakit. Jelas saya datang lebih dulu. Kalian berdua seperti dua lalat. Ikuti saya. Seperti sepotong plester kulit anjing. Anda mengatakan siapa lalat itu? Bos. Saya ingin $5 kering sekarang. Hei, pelan-pelan. Bos. Saya menjualnya kepada saya seharga 10.000. Mengapa Anda menginginkannya? Apakah Anda punya uang? Penis bau. Oh adik laki-laki. Wanita muda itu menawar lebih banyak. Saya memiliki bisnis kecil. 15,000. 20.000. Saya pikir kedua bos tidak marah. Lihatlah kalian berdua. Saya sangat suka ginseng ini. Jika tidak, semakin tinggi harganya, semakin baik. Itu hal yang paling adil, bukan? Bos ini terlalu berhati gelap. Jelas kesepakatan telah dibuat. Lawan mereka seperti ini. Nilai ginseng pasti akan terlihat. Maka itu tidak sepadan. Bos, mari kita lakukan. Ginseng ini. Saya tidak menginginkannya lagi. Anda menjualnya kepadanya. Oke, Nona, 20.000. Apakah Anda memindai kode atau uang tunai? Bos ini tidak otentik. Ginseng buatan tidak bernilai banyak. Menghabiskan 20.000 yuan untuk membelinya benar-benar tidak adil. Pemuda ini cukup pintar. Stop loss tepat waktu. Kami tidak menginginkan ginseng ini. Kami memiliki banyak uang, tetapi kami tidak bodoh. C10.000 yuan. Cukup untuk membeli 10. Ginseng buatan ini ada di sini. Itu benar. Kita seharusnya tidak dianiaya. Saya tidak ingin ginseng ini lagi. Bukan itu yang saya katakan. Harganya dibayar sendiri. Anda telah mengatakan semuanya. Bukankah dia juga menawar barusan? Jual padanya. Adik laki-laki. Baru saja saudara laki-laki saya salah. Jangan seperti saya. Anda adalah orang yang nyata. Dengan cara ini, menurut harga aslinya, 5.000 untuk menjual Anda. Bos. Baru saja. Sekarang. Baru saja, integritas Anda bernilai 5 batang. Tapi Anda kembali pada kata-kata Anda sekarang. Tanaman ginseng ini sekarang hanya bernilai 2 blok kering. Lauge menembak dirinya sendiri di kaki. Dalam bisnis, Anda masih harus berbicara tentang prinsip. Hei, oke. Jual Anda. Datang dan aku akan menyapunya. Oke. Tawar-menawar ribuan dolar. Sungguh hantu asam. Pemuda. Ginseng ini di tanganmu. Bisakah Anda membiarkan lelaki tua itu melihatnya? Profesor Wang. Sang Tian sangat kebetulan bahwa Anda juga ada di sini. Nona Zhao mengenal pria ini.
Profesor Wang, ini teman baikku Zhang Tian. Zhang Tian, ini dari Universitas Kyoto. Profesor, itu di negara ini. Taisan Beidou pengobatan tradisional Tiongkok. Saya secara khusus mengundangnya. Dikonsultasikan untuk kakek. Tuan Zhang. Anda ginseng. Bisakah Anda membiarkan saya memulai? Tampaknya profesor tua ini. Saya melihat sesuatu. Biarkan saja wanita ini. Lihat apa yang dia lewatkan. Profesor Wang, tolong. Sungguh. Akar pohon yang patah. Perlakukan juga seperti bayi dan temukan ahli untuk penilaian. Jika benda ini berharga, bos bisa menjual seharga $2. Pikirkan dengan jari-jari kaki Anda. Saya tahu itu palsu. Saya yakin akan membacanya dengan benar. Tuan Zhang, ini sangat langka. Ginseng liar berusia seabad. Ini adalah Raja Ginseng. Ini adalah obat terbaik untuk mengisi kembali ki dan memperpanjang umur. Nilai pasarnya setidaknya 2 juta atau lebih. Profesor Wang, apakah Anda salah? Perhatikan lebih dekat. Akar pohon compang-camping ini. Bagaimana bisa bernilai 2 juta? HMPH, kamu menanyakanku, penglihatan Wang Shouren? Saya dari Universitas Kyoto. Dekan Sekolah Pengobatan Tradisional Tiongkok. Obat yang saya identifikasi, lebih dari yang pernah Anda lihat. Ginseng liar berusia seabad ini. Saya tidak bisa salah. Harganya hanya sedikit lebih banyak. Bukankah hanya 2 juta? Bersama keluarga Feng kami, dibandingkan dengan ratusan juta aset, itu hanya setetes air dalam ember. Xiaoya, ayo pergi. Itu tidak pantas mendapat perhatian kita di sini. Zhang Tian, kamu adalah pembocor bau. Bukankah hanya 2 juta? Tidak peduli apa, kamu masih hantu yang malang. HMPH. Ginseng adalah milikku. Saya tidak akan menjualnya dan membayar saya kembali. Saya sangat tidak tahu malu. Baru saja, saya pribadi berjanji untuk menjualnya seharga 2.000 yuan. Sekarang saya menyesalinya. Melupakan kebenaran demi keuntungan. Siapa yang masih akan membeli barang dari Anda di masa depan? Apa yang ingin Anda lakukan? Zhang Tian, terlalu berisik di sini. Mari kita bicara di tempat yang berbeda. Selamat pergi. Zhang Tian, Anda pergi ke pasar herbal. Apakah ini untuk saya? Ginseng ini saya beli. Apa? Apa yang dibicarakan wanita tertua ini? Saya tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Kakek saya sakit parah di tempat tidur. Ginseng liar vintage tinggi sangat dibutuhkan untuk menggantung vitalitas, pulihkan ki dan darah. Itu sebabnya Anda berusaha keras untuk menemukannya. Terima kasih Zhang Tian. Imajinasi wanita tertua ini. Itu terlalu kaya. Oh, Anda ingin ginseng ini, bukan? Oke, aku akan memberikannya padamu. Tapi apa? Bisnis palsu adalah bisnis. Teman milik teman. Anda bisa mengambil 2 juta. Anda adalah sepotong kayu. Kayu besar hanya tahu uang. Saya tidak ingin uang. Saya menginginkan apapun. Anda harus memiliki akun saya. Sampai jumpa kembali, Nona Zhao. Anda jerawat elm. Saya sangat marah. Gadis. Saya melihat ini Zhang Tian Xiaoyu. Sungguh orang yang luar biasa. Saya telah hidup begitu tua. Saya akui bahwa saya telah membaca banyak orang, semua jenis orang. Saya telah melihat beberapa dari mereka, tapi orang-orang seperti dia. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Tuan Zhang, kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Perhatikan untuk lebih banyak istirahat. Kakak ipar. Berapa kali saya mengatakannya? Secara pribadi, panggil saja aku Xiao Tian. Tuan Zhang mendengarkan terlalu mentah. Oh tidak. Inilah perusahaannya. Anda adalah bos dan saya adalah sekretaris. Judul ini tidak bisa bingung. Oke, lakukan sesuka Anda. Juli 18, 2020. Komunitas Hang Seng, nomor 12, unit 3, gedung 9, terdaftar untuk dijual. Botol porselen dekoratif ditempatkan di ruang tamu. Ini adalah porselen biru dan putih dari tungku resmi dinasti Ming, bernilai ribuan kotak. Pemilik saat ini tidak menyadari hal ini. Ada apa dengan Anda? Sakit karena saya mencubitnya. Tidak apa-apa kakak ipar. Pergi. Temani saya membeli rumah. Ah apa? Beli rumah. Hei, tunggu aku. Tuan Zhang dan Ibu Su. Meskipun rumah ini agak tua, tapi lokasinya bagus dan transportasinya nyaman. Dan tuan tanah sedang terburu-buru untuk menjual. Sekarang dari harga pasar. Ini 10% lebih rendah. Hanya 2,3 juta. Xiao Wan. Apa pendapat Anda tentang rumah ini? Saya pikir rumahnya sangat bagus. Tapi sedikit terlalu mahal. Itu saja. Buku harian masa depan mengatakan, film resmi dinasti Ming biru dan putih. Nilainya 10.000 bernilai 2 juta. Itu sebenarnya digunakan untuk memasukkan ke Mo Chen Bulu. Ini benar-benar hal yang kejam. Saya pikir rumah ini cukup cocok. Itu saja. Tuan Zhang. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah memutuskan sekarang? Kanan. Saya membawa kartu saya. Geser langsung. Oke, saya akan menghubungi pemilik. Dia ada di dekatnya. Anda dapat datang dan menandatangani kontrak segera. Anda menunggu. Xiao Tian. Mengapa Anda tiba-tiba teringat untuk membeli rumah? Saya pikir rumah ini sangat bagus. Selain itu, setelah membeli. Oh, mengapa kamu tidak pindah juga? Tidak pada saat itu. Ayo cari rumah lain. Pindah ke sini. Apa ini? Mungkinkah Xiao Tian membelikan rumah untukku? Dia ingin merawat saya. UPS. Su Xiaowan,
Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana Xiao Tian bisa menjadi orang seperti itu? Manager Li, apakah Anda dapat diandalkan? Berapa kali saya membawa orang untuk melihat ini? Harga saya telah dikurangi menjadi minimum. Anda tidak bisa menjualnya kali ini. Pinjaman akan datang ke pintu Anda bulan depan. Saatnya memblokir lubang kunci. Su Xiaowan. Sepupu. Mengapa kalian? Zhao Li Heng. Saya katakan ketika saya bercerai, mengapa Anda tidak punya uang? Ternyata ada di belakang punggung saya. Diam-diam mentransfer properti. Digunakan untuk membeli rumah ini. Kamu tidak tahu malu. Menurut Anda mengapa kata-kata Anda begitu jelek? Sepupu baik saya. Ternyata kamu ingin membeli rumahku. Saya melihatnya seperti ini. Jangan membeli rumah juga. Anda meminjamkan saudara ipar Anda 3 juta secara langsung. Bukan 3,5 juta. Tunggu saya mendapatkan uang saya kembali. Bahkan pokok akan dikembalikan kepada Anda dengan bunga. Ini cukup menarik. Zhao Li Heng. Apakah saya akrab dengan Anda? Rumah ini ternyata milikmu. Maka saya tidak menginginkannya. Nasib buruk. Pergi. Hei, jangan. Itu semua salahku. Jangan seperti saya. Saya masih menjual rumah ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya. 2,3 juta. Segera tanda tangani kontrak. Jika rumah ini milik orang lain. Saya benar-benar ingin 2,3 juta. Jika itu milik Anda. Kemudian akan turun 500 ribu. 1,8 juta. Sang Tian, kamu merampok saat berada di dalam api. Tidak, sama sekali tidak. Xiaowan, ayo pergi. Hai Tuan Zhao, Anda tidak tahu pasar saat ini. Ada terlalu sedikit pembeli yang tulus. Jika Anda tidak menjual kali ini, lain kali Anda ingin menunggu sampai pembeli yang tepat. Saya tidak tahu kapan akan terjadi. Rentenir Anda tidak sabar. Jual saya jual. Saya mengenali 1,8 juta. Segera tanda tangani kontrak. Manajer Li datang. Siapkan kontrak. Hei ya. Dalam kontrak pembelian. Tulis dengan jelas. Termasuk sofa dan furnitur ini. TV, oh ya. Dan vas ini. Semuanya harus ditulis. Ini semua termasuk dengannya. Botol ini. Akulah yang menghabiskan $50 tahun lalu. Itu ditemukan di Jalan Antik. Sepupu, kamu menyukainya. Segera tulis kontrak. Tuliskan semua yang dikatakan sepupu saya. Oke. Anak ini sangat kaya sekarang. 180 arah untuk mengirim Hanako. Darinya. Mengelabu yang besar. Lao Zu segera terbang menjauh. Tidak peduli berapa riba dia. Keluar dari sini. Sepupu. Di mana kamu menghasilkan kekayaanmu sekarang? Jalannya sangat liar. Saya memiliki jalan yang lebar. Kebetulan ada proyek. Itu hanya membutuhkan investasi 30 juta. Dijamin menghasilkan uang. Zhao Li Heng. Kreditur Anda akan memblokir pintu. Saya masih ingin menarik air di dunia. Lihat Anda. Saya tidak melihat sepupu saya. Kemampuan yang kuat. Ini aliansi yang kuat. Tuan Zhang. Kontrak sudah siap. Lakukan apa yang Anda katakan. Semua yang ada di rumah. Dipindahkan dengan rumah. Lihatlah. Rumah. Pasal 3 harga transaksi dan metode pembayaran. 1 unit konsensus antara dua pihak. Total rumah dan lain tambahannya. Oke. Sekarang. Kamu milikku. Xiao Tian. Sekarang tidak ada orang luar. Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Mengapa Anda harus beli rumah ini? Kakak ipar, kamu bisa melihatnya. Siapa namamu, kakak ipar? Panggil saja aku Xiaowan. Saya yakin Anda melakukannya. Pasti ada makna mendalam Anda. Anda pasti tidak hanya melakukannya untuk beli rumah murah. Xiaowan benar-benar pintar. Tahukah Anda apa itu? Kata Zhao Li Heng. Ini adalah selusin dolarnya. Dekorasi yang dibeli di warung pinggir jalan. Ornamen apa? Jika saya menilai dengan benar. Ini adalah satu hal. Vas porselen biru dan putih kiln resmi Dinasti Ming. Mengembara di antara orang-orang. Mutiara itu berdebu. Dinasti Ming. Tempat pembakaran resmi. Vas porselen biru dan putih. Selamat untuk kalian berdua. Selamat untuk kalian berdua. Ini jelas kesepakatan nyata. Selama periode Jiajing Dinasti Ming. Itu dibakar dalam tungku resmi. Pas musim semi pot giok berpola teratai biru dan putih terjalin. Dan itu sangat terpelihara dengan baik. Itu bisa disebut harta karun. Itu sebenarnya benar. Aku mengambil kebebasan untuk bertanya. Tuan Zhang, apakah Anda akan bergerak pada bayi ini? Jika ditransfer. Harganya bisa dinegosiasikan, menjamin kepuasan Anda. Bos Hua, Anda adalah seorang ahli. Kami juga teman lama. Saya tidak pergi ke tikungan lagi. Itu 10 juta. Bagaimana menurut Anda, saudara-saudara Zhang yang baik? 10 juta adalah 10 juta. UPS, mari kita jujur. Ini adalah keuntungan saya. Aku akan mentransfer uang kepadamu. Terserah, itu 10 juta. Bos, jelaskan. Oh Pak. Itu adalah porselen biru dan putih yang diproduksi oleh tungku resmi Dinasti Ming. Tak ternilai harganya. Porselen biru dan putih di tungku resmi. Tidak mungkin. Ini adalah kios saya di jalan. Saya membelinya seharga $50. Saya meletakkannya di rumah. Botol pecah dengan kemoceng bulu. Mengapa bernilai 10 juta? Apakah Anda berada dalam kemitraan? Berbohong padaku. Zhao Li Heng. Botol porselen biru dan putih ini. Itu bukan milikmu sekarang. Pada awalnya,
Anda menulis dengan jelas dalam warna hitam dan putih, letakkan rumah. Bersama dengan semua yang ada di dalamnya, dijual ke Xiao Tian. Jadi botol porselen biru dan putih ini milik Xiaomi. Botol porselen biru dan putih saya. Pekerjaan saya 10.000. Saya benar-benar buta. Memiliki panennya sendiri. Hai Xiao Tian. Anda baru saja melihatnya. Apakah Zhao Liheng seperti itu? Menangis dan tertawa sangat lega. Biarkan dia mentransfer properti sebelum. Ini disebut kejahatan dengan pembalasan jahat. Lebih dari 13 juta. Ini belum termasuk real estate Feng Rui. Turun pada tingkat ini. Kebebasan kekayaan sudah dekat. Pergi. Sang Tian, ayo. Hai, lihat toko itu. Sepertinya ada model baru. Ayo pergi dan lihat. Menghabiskan sepanjang hari berbelanja. Wanita tertua ini. Ini benar-benar tidak terlalu melelahkan. Ada juga buku harian masa depan baru. Zhao Ling memilikinya. Perusahaan kosmetik Lingmu dinyatakan bangkrut karena kerusakan arus kas. Kemudian oleh sahabat plastiknya. Peng yang membelinya dengan harga murah. Sebenarnya, Spiritual Eye Lab secara tidak sengaja mensintesisnya. Jenis material baru, tanah murni. Ini dapat sangat meningkatkan kemanjuran produk perawatan kulit. Nilainya tidak kurang dari 1 miliar. Peluang besar lainnya untuk membeli bagian bawah. UPS. Saya kelelahan. Kakiku hampir patah. Hai Ling. Kudengar kamu berlari sekarang. Perusahaan ini sepertinya tidak berjalan dengan baik. Ah, Anda tahu itu. Membahayakan. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan perusahaan mata spiritual ini? Saat itu saya bosan sebelumnya. Industri yang dibeli. Itu adalah kehilangan sejumlah uang. Ini akan bangkrut hari ini. Keluarga kaya murah hati. Jika tidak, saya menyuntikkan sejumlah uang. Biarkan bertahan beberapa bulan lagi. Mungkin akan ada perubahan haluan. Oh, lupakan saja. Tidak mudah bagi Anda untuk menghasilkan uang. Tidak perlu. Saya ingin mencobanya. Sang Tian. Anda benar-benar yakin harganya $2.000. Beli industri mata spiritual kami. 50% saham. Perusahaan kami saat ini tidak sebanding dengan harganya, yakinlah. Saya tidak akan melakukan transaksi yang merugi. Kembali ganda ke kanan. Penyelesaian sengketa akan dikembalikan 2 kali. Perselisihan yang terjadi selama proses ini. Peng ya. Dia tahu. Mengapa kamu di sini, Ling? Saya mendengar tentang perusahaan Ling Anda hampir bangkrut. Kami adalah pacar yang baik. Nona Zhao, mengapa tidak menemani mata rohani Anda? Jual kembali kepada kami. Meskipun tidak berharga banyak sekarang. Saya juga membayar 1 juta. Tidak, Anda akan kehilangan segalanya. Benar saja, itu datang pada buku harian masa depan. Itu adalah bahwa mereka ingin merampok saat api berada di dalam api. Sayang sekali kamu terlambat. Tapi barusan saya ambil 50% saham. Dijual ke Zhang Tian. Apa? Anda menjualnya kepadanya. Siapa anak ini saudara Hi? Mungkinkah dia juga tahu berita tentang tanah murni? Tidak mungkin. Semua laporan data tanah murni. Saya menekan mereka. Menyamar sebagai proyek yang gagal. Jadi bagaimana sekarang? Tuan Zhang. Lebih baik mengambilnya di tangan Anda. Saham sebagian. Dan mentransfernya kepadaku. Situasi mata spiritual saat ini. Anda juga melihatnya. Sekarang Anda dapat memulihkan beberapa kerugian dengan berpindah tangan. Harga 1 juta. Untuk Anda. Ini sudah merupakan rezeki nomplok. Anda tidak bisa terlalu serakah. Ya, itu masuk akal. Kemudian saya akan mentransfer saham kepada Anda. Oke. Tuan Zhang memang orang yang menyegarkan. Bagian saham ini. Beri aku 1 miliar. Apakah Anda miskin dan gila? Anda pikir Anda memilikinya? Ini adalah tambang emas. Hal macam apa kamu? Berani memeras kami ke dalam kepala kami. Ling. Lihat apa yang Anda cari. Siapa ini? Itu hanya Neuropati. Di dalam hati Anda. Seharusnya sangat jelas. Perusahaan Lingmu. Tanah murni bahan baru yang baru diteliti. Berapa nilainya? Sungguh tanah yang murni. Omong kosong apa yang Anda bicarakan. Itu benar. Anda kurang khawatir di sini. Informasi. Tuan Zhao, kabar baik. Penilaian kami sebelumnya. Bahan tanah murni yang gagal. Setelah data dihitung ulang. Ditemukan berhasil. Dan efeknya luar biasa. Ini jelas merupakan teknik subversif. Oke, saya mengerti. Peng ya. Pacarku yang baik. Anda sekarang, apalagi yang bisa dikatakan? Ling. Dengarkan saya. Tidak seperti itu. Ling. Kami semua untuk kebaikan Anda. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Sang Tian. Terima kasih kepada Anda. Jika bukan karena Anda, aku pasti sudah ditipu oleh mereka sejak lama. Tidak apa-apa. Begitu juga saya, pemegang saham mata spiritual. Hei ya. Ingatlah untuk memberi saya dividen. Kutu buku. Hanya tahu uang. Hai. Di mana saudara Tian? Saya akan menikah. Keluar dan minum. Selamat. Oke, kalau begitu aku akan datang nanti. Hai Ling. Saya punya sesuatu untuk keluar. Urusan perusahaan diserahkan kepada Anda. Hai. Oh iya.
Jangan lupa untuk memberi saya dividen. Kutu buku Gaozi. Ayo sentuh satu. Hao, Li Hao. Saudara Tian, saya akan memberitahu Anda tunangan saya. Namanya Li Xiayue ketika teman menikah. Kamu harus datang. Jadilah sahabatku, oke? Ada buku harian masa depan baru. Tunangan Li Hao, Li Xiayue. Saat ini, di Hotel Yuelai, kamar 1203. Dia berselingkuh dengan Wang Chen. Li Xiayue setuju untuk menikah. Hanya untuk menutupi kehamilan anak Wang Chen. Dan menikah. Saya akan menggunakan uang pembongkaran. Buka supermarket kecil. Biarkan Xiayue menjadi wanita bos. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Hai. Saudara Tian, mengapa kamu tidak berbicara, Haozi? Lihat daun bawang ini. Apa warnanya, Saudara Tian? Anda minum terlalu banyak. Daun bawang tentu saja hijau. Apa yang salah? Anda ingin mengatakan itu sehat? Itu benar. Warnanya hijau. Maksud saya, beberapa orang. Anda juga harus melihat warnanya apa. Oh, Saudara Tian. Anda memiliki sesuatu dalam kata-kata Anda. Xiayue berbeda dari yang lain. Dia baik. Sederhana. Ini bahkan lebih baik bagi saya. Dia juga mengatakan, beri aku anak laki-laki gemuk besar. Benar saja, saya tidak menangis tanpa melihat peti mati. Saudaraku, jangan salahkan aku karena kejam. Nyeri panjang tidak sebaik nyeri pendek. Haozi, jangan meminumnya. Ikuti saya. Kemana harus pergi? Saya belum cukup dengan anggur ini. Aku akan membawamu menemui tunanganmu. Apa yang kamu lakukan sekarang? Lihat warna apa dia. Xiayue. Dia bermain di rumah pacarnya. Oke, aku akan pergi denganmu. Saya percaya pada Satsuki. Sama sekali tidak akan melakukannya. Saya minta maaf atas barang-barang saya. Pergi. Inilah yang dimaksud dengan buku harian masa depan. Kamar Hotel Panda 1203. Haozi. Ketuk pintu. Siapa yang melakukan apa? Saudara Tian. Itu seorang pria di dalam, bukan istri saya. Saya hanya akan mengatakannya. Bagaimana Xiayue bisa menipu? Jelas kesalahpahaman. Saya tidak menemukan anak ini sebelumnya. Anda bisa menipu diri sendiri seperti ini. Hei, ikutlah denganku. Siapa Anda? Keluar dari sini. Jika tidak, saya akan memanggil polisi. Istri. Ini benar-benar Anda. Mengapa Anda di sini? Saya. Siapa istri Anda? Sudahkah kita menerima sertifikat? Kamu berani mengikutiku. Tapi aku sudah memberimu rumah. Harga pengantin 300 ribuan. Tanggal pernikahan ditetapkan. HMPH. Harga pengantin 300 ribu yang Anda berikan. Cukup untuk sesuatu. Tahukah Anda? Wang Xiao memulai bisnisnya sendiri. Laba bersih perusahaan selama 1 bulan. Jutaan. Dapat bertahan dengan uang yang telah Anda peroleh dalam hidup Anda. Oke. Bukankah itu hanya untuk uang? Aku akan memberimu 100 ribu. Keluar dari sini. Insiden hari ini. Berpura-pura saja itu tidak terjadi. Xiayue. Anda tidak mengatakannya sebelumnya. Anda tidak peduli apakah saya punya uang atau tidak. Kamu suka aku membumi. Memotong. Apakah Anda mengerti ketika orang pergi ke tempat-tempat tinggi? Saya akan memberitahu Anda. Wang Xiao sekarang. Tapi dalam kosmetik mata roh. Kerjasama perusahaan baru-baru ini di pasaran. Seri tanah murni terpanas. Ini dikembangkan oleh Lingmu Cosmetics. Ikuti Tuhan dan miliki masa depan yang cerah. Apa Anda? Sungguh kebetulan. Saya baru saja memperoleh perusahaan kosmetik Lingmu. 50% saham. Perusahaan kosmetik Lingmu ini. Bagaimana dengan standar etika untuk mitra? Nah, celahnya sangat besar. Kucing dan anjing yang luar biasa. Kami dapat bekerja sama dengan perusahaan kami. Kemudian Tio. Dia adalah Penny seperti ini. Untuk bisa bertemu dengan pria besar seperti itu, orang yang memakainya terlihat seperti anjing. Serigala ekor besar macam apa yang kamu pura-pura adalah. Saya telah bersama Li Hao selama bertahun-tahun. Teman apa yang ada di sekitarnya? Saya jelas. Anda takut bahkan itu adalah perusahaan Lingmu. Saya tidak tahu di mana pintunya terbuka. Presiden mendominasi seperti apa yang harus dimainkan di sini. Mual. Saudara Tian, saya tahu Anda mengatakan ini. Ini untuk melampiaskan amarahku. Tapi kata-kata ini, mereka tidak akan mempercayainya. Hai. Sang Tian, kamu mencariku. Kanan. Kosmetik mata spiritual kami. Mitra proyek. Apakah ada orang bernama Wang Chen? Jika ada, segera hentikan kerja sama dengannya. Daftar hitam permanen. Oke, saya akan segera memeriksanya. Akting lanjutan. Orang-orang seperti Anda, jangan menjadi aktor. Sayang sekali. Ngomong-ngomong, Wang Xiao, Anda tidak perlu takut. Lingmu adalah perusahaan yang sangat besar. Bagaimana mungkin mendengarkannya? Telepon Wang Xiao menelepon. Ambillah. Jangan lewatkan bisnis besar. Apa? Markas besar perusahaan Lingmu disebut. Hentikan kerjasama dengan saya sepenuhnya. Lao Zu menginvestasikan jutaan. Semuanya sia-sia. Ada juga bank yang datang untuk menagih hutang. Tuan Zhang, tolong selamatkan saya. Saya memiliki mata tetapi tidak ada manik-manik. Anjing saya yang meremehkan orang. Jutaan itu. Saya menggadaikan semua kekayaan bersih saya. Butuh rentenir untuk menebusnya. Jika Anda kehilangan segalanya, saya sudah selesai. Pergi. Oh, Tuan Zhang. Jadi Anda sangat kuat. Li Hao, Anda memiliki teman yang sangat kuat. Jangan beritahu saya sebelumnya, Tuan Zhang. Itu semua adalah kesalahpahaman barusan. Jangan bicara denganku. Haozi.
Jangan karena ini. Seorang wanita yang hanya memiliki uang di matanya sedih. Jalan kami masih panjang. Ayo pergi. Saudara Tian, saya mendengarkan Anda. Saudara Tian, saya menghormati Anda dengan segelas anggur ini. Jika bukan karena Anda, saya mungkin benar-benar bodoh. Membesarkan anak-anak untuk keluarga orang lain. Saya mengeringkan segelas anggur ini. Haozi, bagaimana dengan saya? Saya mentransfer Anda 1 juta. Impian Anda sebelumnya. Bukankah buka supermarket? Buka. Saudara Tian, tidak mungkin. Saya tidak bisa meminta uang ini. Anda mengambilnya kembali. Haozi, ayah saya dirawat di rumah sakit. Anda menaruh uang tahun baru Anda selama beberapa tahun dan pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan uang. Sepatu padaku. Saya mentransfer Anda jutaan ini. Anda hanya menerimanya dengan mantap. Buka supermarket dengan cara yang membumi. Menikahi menantu perempuan dengan cara yang indah. Tunggu sampai Anda mendapatkan uang nanti. Anda mengembalikan uang itu kepada saya. Saudara Tian, terima kasih. Lelang Guardian Shengxi Jumat ini. Botol Plumpola Naga Awan. Itu salah dinilai sebagai tiruan dari tungku rakyat di akhir dinasti Qing. Faktanya, ini adalah varietas langka dari tungku resmi Jiajing. Kelangsungan hidup jarang terjadi. Penilaian pasar. Tidak kurang 28 juta yuan. Hal baik lainnya. Lelang ini harus diambil. Hai Zhang Tian. Lihat. Kabar baik. Seri tanah murni itu. Data umpan balik pasar sudah habis. Baik online maupun offline terjual habis. Ini diharapkan untuk kuartal pertama. Anda bisa meraih 60%. Sangat bagus. Hei ya, baru-baru ini, Guardian berada di puncaknya. Apakah ada lelang? Iya. Mereka mengundang saya. Tapi saya tidak suka barang antik tua itu. Saya tidak merasa tertarik. Jika Anda tertarik, kita bisa pergi bersama. Ini cara yang baik untuk pergi bersama. Ayo. Hei, ini Zhang Tian. Anda biasa. Saya tidak terlalu tertarik pada barang antik. Sulit untuk tidak berhasil. Apa cerita di dalamnya? Juga tidak. Itu hanya untuk mencoba keberuntungan Anda. Tuan muda dari keluarga Cao. Ini adalah kelompok kecil. Anda di sini hari ini. Cao Shazhen membiarkan pelelangan ini. Rumput bersinar. Saya mendengar bahwa keluarga Cao telah berada di luar negeri baru-baru ini. Sejumlah besar uang lainnya. Ini benar-benar kaya. Siapa orang ini? Penguasa muda dari keluarga Cao, Cao Huai. Biasanya, mengandalkan beberapa ranjau di rumah. Seorang playboy yang menjemput anak perempuan sepanjang hari. Ini sangat menyebalkan. Jiong Er. Saya tahu Anda ada di sini. Datang kepada Anda. Cao Huai. Kami tidak begitu akrab. Tolong panggil saya dengan nama lengkap saya. Ada juga. Saya tidak ingin pacar saya salah paham. Anak laki-laki malang ini. HMPH. Bandingkan apa dengan saya? Cao Gongzi. Halo. Saya pacar Ling Er. Saya tidak tahu saran apa yang Anda miliki. Ling Er. Aku memberikan begitu banyak untukmu. Terakhir kali Anda berulang tahun. Saya mengirim melalui udara dari Prancis. 9.999 mawar. Ini dia. Jam tangan edisi terbatas yang Anda sukai. Berapa banyak hubungan yang telah saya percayakan. Baru saja menemukan seseorang untuk membelinya. Dan makan malam terakhir. 10 juta kalung giok. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Langsung kepada Anda. Bukankah saya sebaik satu? Anak malang? Ternyata itu adalah putra terkenal dari keluarga Cao. Atau anjing yang menjilati penuh kasih sayang. Sepertinya Anda ini. Nama bunga. Agak tidak layak untuk namanya. Menjilat anjing itu. Apa yang Anda katakan? Menurut Anda siapa anjing yang menjilat? Cao Xiao yang terkenal ini. Bahkan hari ini. Menghabiskan begitu banyak uang. Orang-orang tidak memandangnya secara langsung. Ini benar-benar lucu. Tamu yang terhormat. Lelang kami. Ini akan segera dimulai secara resmi. Silakan cepat duduk. Harta karun dikumpulkan. Peluang langka. Saya percaya. Malam ini. Itu tidak akan mengecewakan Anda. Malam ini. Lot pertama. Lanskap ukiran bambu. Tempat pena karakter. Daging buahnya lembut. Keterampilan pisaunya sangat indah. Harga mulai dari 80.000 yuan. Setiap kenaikan harga, tidak kurang dari 5 dolar. Saya akan membayar 80.000 dan 90.000. 100.000. 110,000. Tempat pena ini. Nilainya sekitar 200.000. Tepat untuk menguji perairan. 150,000. Pria itu menawarkan 150.000 yuan. Apakah ada yang lebih tinggi? Investigasi kelelahan. Saya ingin memotret harta karun ini. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. 200.000. Harga pasar tempat pena berukir bambu ini hanya 180.000 di langit. Jika Anda menaikkan harga lagi, Anda akan dirugikan. Orang-orang berjuang untuk kekayaan. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Zhang Tian. Cao Huai adalah orang gila. Keluarga Cao memiliki fondasi yang kuat. Tidak perlu bertengkar dengannya. Dia harus ditangani terlebih dahulu. Jika tidak, tunggu tujuan saya muncul. Dia akan menjadi masalah besar. 220.000. 250.000. 280.000. 300,000. HMPH 300,000. Beli saja tempat pena berukir bambu. Keluarga Cao kaya.
Uang ini bukan apa-apa. Cao da Xiao. Apakah Anda terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk dibelanjakan? Tempat pena berukir bambu ini. Harga pasar. Paling-paling, itu bernilai 200.000 yuan. Tuan muda ini senang. Saya suka menaikkan harga untuk bermain. Apa yang terjadi jika pacar Anda tidak mampu bermain? Akui saja sesegera mungkin. Jangan malu di sini. 500,000. HMPH. 600,000. Ayo, terus tambahkan. Sejak Tuan Muda Cao cintai bayi ini, seorang pria tidak mengambil apa yang disukai orang lain. Aku akan memberikannya padamu. Kamu sengaja berselingkuh. Apa maksudmu bahwa aku sengaja berselingkuh? Ini adalah lelang. Harganya adalah apa yang Anda sebut. Saya tidak mampu bermain. HMPH, Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah lot ini. Batu tinta ikan teratai lumpur dinasti Ming Cheng. Batu tinta ini memiliki bentuk yang sederhana. Pola ikannya jelas. Ini adalah sebuah studi, harta karun dalam permainan elegan. Harga awal. 500,000. Setiap kenaikan harga, tidak boleh kurang dari 50.000. Saya akan membayar 550.000, 650.000, 700,000. Apakah ada yang lebih tinggi? Orang tua itu berbicara untuk waktu yang lama. Saya ingin batu tinta yang bagus. Yang ini tepat untuk nafsu makannya. 900.000. Masalah ini harus diselesaikan sepenuhnya. 1,5 juta. 1,5 juta. Apakah ini dunia orang kaya? Batu tinta ini. Harganya sama sekali tidak sebanding. Apakah Anda gila? Hal itu. Nilai maksimum adalah 1,2 juta. Anda sengaja menaikkan harga, bukan? Mungkin itu disengaja. Bagaimana? Tuan Muda Cao tidak punya uang. Kentut. Siapa bilang saya tidak punya uang? 1,6 juta. 2 juta. 2,5 juta. Selama Anda berani menambahkannya lagi, aku akan membiarkanmu. Ini juga merupakan kesalahan besar. Saya benar-benar berpikir ini adalah generasi kedua yang kaya. Mereka semua kaizi yang tidak berotak. Sejak putra tertua Cao. Saya sangat menyukainya. Kemudian saya mengucapkan selamat lagi kepada Anda. Anda mendapatkan harta karun kedua. Lebih dari 200 orang membeli batu tinta. Cao Xiao diadu lagi. Jika Tuan Cao tahu, Anda harus mendapatkan bensin ke rumah sakit. 2,5 juta untuk pertama kalinya. Kesepakatan. Selamat kepada Cao Xiao. Saya senang menemukan harta karun. Tuan muda ini menyukainya. Hanya 2 juta. Apa yang dimiliki keluarga Cao saya adalah uang. Semua orang. Yang berikutnya. Ini adalah salah satu final malam ini. Botol pola naga awan. Itu saja. Lihat buku harian masa depan. Sangat diremehkan. Harta karun kiln resmi Jiajing. Botol ini. Bentuk kapal bermartabat. Glasirnya penuh. Harga awal adalah 1,5 juta. Setiap tawaran. Tidak boleh kurang dari 100.000 yuan. Saya membayar 1,65 juta. Ini masalah besar. Suplemen. 1,8 juta. 2 juta. Pria itu menawarkan 3,5 juta. 5 juta. Tuan Muda Cao, apakah kamu ingin bermain denganku lagi? Itu ingin menipunya lagi. Saya benar-benar berpikir saya bodoh. Sang Tian. Anda pikir saya idiot. Rutinitas yang sama. Aku tidak akan tertipu olehmu 3 kali. Botol pecah ini. Jika Anda menyukainya, ambillah. Menguasai. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Tuan Muda Cao, Anda telah menjadi lebih pintar. Iya. IQ-nya telah meningkat pesat. Sepasang anjing dan seorang pria. 5 juta untuk pertama kalinya. Apakah ada yang lebih tinggi? 5 juta untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Selamat kepada pria ini. Saya memotret botol pola naga awan. UPS. Botol pecah ini. Itu bernilai paling banyak 3 juta. Anda membelinya seharga 5 juta. Itu hanya ketidakadilan besar. Cao Gongzi. Ini benar-benar tidak bermata. Harta langka yang bagus. Anda tidak dapat melihatnya. Hai Zhang Tian. Botol ini. Apakah ada misteri lain? Tentu saja. Botol ini. Tapi. Jiajing. Dibuat oleh tungku kekaisaran. Sangat langka keberadaannya. Nilai. Ini jauh dari sebanding dengan tungku resmi biasa. Nilai pasar. Seharusnya ada dalam 30 juta. Ini benar-benar palsu. 30 juta. Dari mana Anda bisa mengatakannya? Gaya khusus tungku kekaisaran Jiajing. Mungkinkah itu kesalahan? Anda kentut. Pasti palsu. Harta karun dilelang. Namun, itu telah diidentifikasi oleh para ahli yang berwibawa. Bagaimana bisa? Harta karun level ini. Tuan Zhang. Bisakah Anda membantu saya memulai? Periksa dengan cermat. Manajer Gu meminta kenyamanan. Tuan Zhang. Kamilah yang memukul mata. Anda benar-benar benar. Ini memang tungku resmi Jiajing. Harta gelap yang langka. Nilai. Jauh lebih dari harga awal. Kamu benar-benar dewa. Sang Tian, kamu terlalu kuat. Itu hanya keberuntungan. Mengerti. Terima kasih, Tuan Muda Cao. Kamu tidak bertengkar denganku sekarang. Jika tidak, kebocoran besar semacam ini. Bagaimana saya bisa mengambilnya? Anda sudah tahu apakah itu? Sengaja memberiku 1 set. Anda menghitung saya. Anda lihat, Cao Da Xiao ini. Lebih pintar lagi. Anda menunggu saya. HMPH. Tersesat.
Tuan Zhang, kesalahan besar seperti itu terjadi. Kami minta maaf atas lelangnya. Kami ingin menjualnya dengan harga 30 juta. Beli kembali harta karun ini. Saya tidak tahu tentang Anda. Bagaimana menurut Anda? 5 juta berubah menjadi 30 juta. Ini adalah batu kecil yang berubah menjadi emas. Saya tahu, saya baru saja mengambil gambar. Oke, tidak masalah. Kemarin saya menghasilkan 30 juta lagi. Tetapkan tujuan kecil terlebih dahulu. Dalam waktu 3 bulan. Kebebasan kekayaan. Tuan Zhang. Jam 3 sore. Ada negosiasi bisnis yang sangat penting. Ini tentang kami Feng Rui Real Estate. Aset inti dengan nama Gengsi nomor 7 tanah. Hal-hal yang berkaitan dengan promosi investasi dan konstruksi. Grup Feng telah kehilangan investasi berturut-turut. Ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan proyek berkualitas tinggi. Pulihkan kerugian. Feng Changhe akan membawa pacarnya Zhang Ya datang untuk bernegosiasi dengan Feng Rui Real Estate. Pengembangan koperasi lahan nomor 7. Proyek ini terkait dengan grup Feng. Apakah kepercayaan pasar dapat diperoleh kembali? Zhang Ya, mantan pacar saya. Datanglah ke pena. Perusahaan mana yang bernegosiasi kali ini? Itu adalah grup Feng tua setempat. Dikatakan bahwa kali ini, penerus Feng lah yang secara pribadi memimpin tim. Oke. Manajer Yo, negosiasi ini. Saya akan pergi secara langsung. Oke. Kemudian saya akan menyiapkan materi rapat terlebih dahulu. Xiao Tian. Bukannya Anda tidak mengurusnya? Urusan perusahaan, kali ini. Ini berbeda. Xiao Ya. Orang tua itu melepaskannya. Hanya. Saya memenangkan proyek Feng Rui Real Estate. Dia secara resmi setuju. Serahkan grup Feng kepada saya untuk mengambil alih. Feng Xiao. Anda telah menurunkan berat badan untuk perusahaan. Jangan hanya sibuk membicarakan proyek. Berikan lebih banyak perhatian pada tubuh Anda juga. Yakinlah. Bos Feng Rui Real Estate. Itu adalah Zhao Feng, pemuda kedua dari keluarga Zhao. Hubungan denganku sangat besi. Negosiasi ini hanya melalui gerakan. Selama saya mengambil alih grup Feng, aku akan segera menikahimu. Feng Xiao. Sebenarnya, saya tidak peduli tentang ini. Selama aku bisa mengikutimu. Senang bisa bersama selamanya. Zhang Tian. Apa kabar di sini? HMPH. Saya mengerti. Anda pasti telah dipecat. Kemudian datanglah ke Feng Rui Real Estate untuk mendaftar. Zhang Tian, anggap diri Anda beruntung. Pemilik real estate yang tajam ini adalah teman baikku. Jika Anda berlutut dan memohon padaku, saya membiarkannya berada di perusahaan. Dapatkan posisi untuk Anda. Dengarkan apa yang Anda katakan. Anda memiliki hubungan yang baik dengan bos perusahaan ini, tapi aku tidak mengenalmu. Zhang Tian, Anda benar-benar ingin menyelamatkan muka bos Feng Rui Real Estate. Itu adalah Zhao Feng, pemuda kedua dari keluarga Zhao. Hal macam apa Anda? Anda bahkan tidak pantas membawa sepatu untuknya. Berita Anda sudah terlambat. Feng Rui Real Estate telah digantikan oleh Zhao Feng, dipindahkan ke Tuan Zhang kami. Orang yang duduk di hadapanmu sekarang. Ini adalah real estate Feng Rui, satu-satunya bos. Ini sama sekali tidak mungkin. Plot 7 baru saja mengumumkan aturan baru. Harga meroket. Zhao Feng bodoh. Tidak mungkin saat ini. Jual lot nomor 7. Ini benar-benar bukan peti mati tanpa air mata. Masuk. Manajer Yo, Anda datang tepat pada waktunya. Apa yang terjadi? Ini bukan negosiasi yang baik. Apakah itu hanya melalui gerakan? Zhao Er kurang dari yang lain. Feng Xiao, saya pikir Anda salah paham. Tuan Zhang sekarang pengendali tunggal Feng Rui Real Estate. Dan Anda keluarga Feng, karena masalah reputasi baru-baru ini, telah dikecualikan. Kolaborasi ini melampaui namanya. Silakan kembali. Bagaimana ini mungkin? Zhao Feng, kamu bodoh. Bagaimana bisa saat ini menjual plot nomor 7? Feng Xiao, maksudnya bukan setelah proyek selesai. Apakah kamu akan menikah denganku? Bagaimana sekarang? Zhao Xiao, Anda datang tepat pada waktunya. Anda mengatakannya sendiri sebelumnya untuk menempatkan proyek tanah nomor 7. Serahkan pada kami Feng. Apakah Anda ingat siapa Anda? Apa itu tanah nomor 7 dan tanah nomor 8? Menyingkir. Saudara Tian, Anda benar-benar di sini. Di hadapan saya. Gunakan perusahaan. Ubah batu giok Anda. Ini saya. Lemak babi berubah hati. Hei, itu saja. Saya meletakkan batu giok. Sempurna untuk Anda. Anda mentransfer perusahaan kepada saya lagi. Zhao Er Xiao. Apakah Anda bercanda? Sekarang harga tanah nomor 7 ringan. Sudah ratusan juta. Anda mengambil batu giok seharga 1 atau 2 juta. Datang ke perusahaan saya senilai ratusan juta. Kamu bermimpi. Masih memperlakukan saya seperti orang bodoh. Feng Rui Real Estate awalnya adalah milik saya. Saya salah satunya. Itu ditransfer kepadamu setelah beberapa saat kebingungan. UPS. Anda mentransfernya kembali kepada saya. Kontrak sudah ditandatangani. Sekarang Real Estate Feng Rui. Itu tidak memiliki nama keluarga Zhao. Ini milikku. Manajer Yo. Di masa depan. Personel yang tidak relevan. Hanya saja, jangan biarkan mereka masuk lagi. Tuan Zhao. Tuan Feng, Ibu Shang. Silakan kembali. Saya. Zhang Tian. Anda menunggu saya. Anda akan berada di masa depan. Tidak ingin dekat dengan adikku. Jangan berpikir untuk bersamanya. Kami berasal dari keluarga Zhao. Tidak mungkin untuk menyetujui. HMPH. Ayah, Anda tahu adik perempuan saya. Mengapa tidak pergi kencan buta? Dia diam-diam berbicara tentang seorang anak laki-laki yang malang. Orang itu. Karakternya sangat buruk. Itu hanya lidah berminyak. Seorang pembohong yang berspesialisasi dalam menipu gadis-gadis kecil. Adik perempuan.
itu ditipu olehnya. Anda yakin? Ling Er biasanya cukup pintar. Anda tidak bisa berbicara omong kosong tentang ini, itu benar. Itulah yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya tidak percaya. Anda bisa bertanya pada adik perempuan itu, Ling Er. Datang ke sini. Oh, Sang Tian. Kamu berani menipu perusahaanku dan mendarat. Aku akan membawamu dan Ling Er. Hubungan menonjol. Mari kita lihat bagaimana ayah membersihkanmu. Saya masih ingin memanjat cabang-cabang yang tinggi. Mimpi. Saya mendengarkan saudara laki-laki kedua Anda. Anda berbicara tentang pacar. Sungguh. Pembohong. Mulut besar. Izinkan saya memberitahu Anda. Lihatlah apa yang dilakukan saudara laki-laki kedua Anda. Jika Anda tidak mengakuinya, ayah dapat mengatur kencan buta lagi. Ayah. Saya berbicara tentang pacar. Tepat. Ini akhir pekan. Bawa dia pulang. Makan ringan bersama. Selain itu, sial. Saya meminta seseorang untuk memperkenalkannya kepada Anda. Siswa terbaik yang kembali. Berteriak. Zheng Huai. Datang untuk makan. Mari kita mengenal satu sama lain. Bandingkan mereka. Ayah sedang jatuh cinta. Ini bukan bisnis. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Bukan saudara perempuan. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan ayah? Ayah, ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Biarkan Anda membandingkan. Anda tahu apa itu? Pria yang sangat baik. Ya, saya mendengarnya. Ibu menemukan Zheng Zun untukmu. Tapi itu adalah sekolah top. Mahasiswa lulus. Pacarmu. Itu tidak akan terjadi setelah mendengarkannya. Saya khawatir. Jangan berani datang. Siapa yang takut akan itu? Ayo. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Biro kencan buta kaya keluarga Anda. Saya tidak akan pergi. 5 juta. Sang Tian, selama Anda dapat membantu saya bertahan di tempat kejadian, setelah saya berhasil, aku akan memberimu 5 juta hadiah. UPS. Lihatlah hubungan antara kita berdua, sangat bagus. Anda mengalami masalah, saya pasti tidak bisa menahannya. Oke, 5 juta adalah 5 juta. Beritahu saya waktu. Saya pasti akan tepat waktu, tapi orang yang kembali. Zheng Zun juga akan datang. Saya mendengar bahwa dia berpendidikan tinggi, latar belakang keluarganya bagus, dan dia sangat pandai berpura-pura. Jadi Anda harus melakukannya. Persiapkan terlebih dahulu. Jangan dirugikan. Kembali ke laut. Zheng Huai. Ada buku harian baru. Hai Guinan Zheng Huai, untuk menjilat hati keluarga Zhao, barang antik imitasi tinggi yang disiapkan. Sebagai hadiah ucapan, dia lahir dari ibu dan kekasihnya. Sumur itu bukan darah keluarga Zheng, setelah masalah ini terungkap. Akan benar-benar diusir dari rumah oleh keluarga Zheng, dan dicabut semua hak waris. Sang Tian, tunggu sebentar untuk bertemu dengan pria yang kembali. Anda harus membantu saya berpegang pada adegan itu. Jangan biarkan aku malu. Yakinlah. Ambil uang orang. Menghilangkan bencana bagi orang lain. Sejak saya menerimanya. Biaya kinerja 5 juta Anda. Akting online dijamin. Layanan sudah ada. Buku harian masa depan. Zheng Zun sudah lama berada di sana. Sedikit itu diberikan kepada saya. Pertempuran ini sulit untuk kalah. Yo. Bukankah ini tuan sang kita? Naik ke pintu keluarga Zhao kami. Sebutkan saja hal yang rusak seperti itu. Anda juga tidak merasa kedinginan. Zhao Feng, Anda mengatakannya. Kamu mengambil batu giok saya. Itu tidak akan keberatan dengan urusanku. Pembohong. Itu sebelum. Ini berbeda sekarang. Saya ingin real estate yang tajam. Sang Tian. Selama Anda menempatkan ekuitas Feng Rui Real Estate, transfer kepada saya sekarang. Saya tidak hanya menghentikannya lagi. Kamu bersama adikku. Saya juga bisa memberikannya kepada orang tua saya. Katakan hal-hal baik. Bagaimana? Saya di sini hari ini untuk mendapatkan uang. Ini bukan di sini untuk menghabiskan uang. Zhao Feng. Kurasa kamu tidak bangun. Real estate tajam. Itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Jangan tahu malu. Anda ingin memasuki pintu keluarga Zhao saya tanpa dukungan saya. Tidak mungkin. Jika Ling Er mau. Tidak apa-apa bagi kita untuk kawin lari. Anda memiliki jenis. Ayo tunggu. Pergi. Nyonya Ayah. Tuan muda Zheng Huai telah tiba. Saya berbicara tentang Anda. Ini Anda. Generasi muda mengenal paman dan bibi. Saya suka kaligrafi dan lukisan. Saya secara khusus membawanya. Dinasti Ming Dong Qichang. Gulungan gambar pengasingan gunung musim gugur. Silakan cicipi, paman. Lukisan Dong Qichang. Sayangnya. UPS, bagus, bagus. Ini gambar yang bagus. Ini adalah tahun-tahun terakhir Xuan Zaigong. Sebuah mahakarya. Keponakan Zheng Xian memiliki hati. Agaknya ini Tuan Sang. Saya mendengar tentang Tuan Sang. Dia juga seorang bakat muda. Saya tidak tahu hari ini. Untuk paman dan bibi. Hadiah apa yang disiapkan? Yo. Hadiah apa yang bisa dia berikan? Hanya beberapa dolar. Pecahkan perangkat pijat. Seperti dia. Pintu yang buruk dan masam adalah warna pintu. Hai. Anda bahkan memiliki pintu keluarga Zhao kami. Tak satu pun dari mereka pantas masuk. Yu Zhao Feng. Saya memberikannya. Ini memang alat pijat. Tapi lukisan ini diberikan oleh Tuan Muda Zheng. Saya khawatir. Ini tidak sebagus pemijat saya. Hai. Sang Tian. Tahukah Anda apa itu? Ini adalah karya otentik Dong Qichang. Setidaknya 6 juta.
Pemijat Anda. Harganya beberapa dolar. Sang Tian, ada baiknya anak muda memiliki ketajaman. Anda bersama Ling Er. Saya tidak ingin terlalu banyak ikut campur. Tapi Anda berbicara hari ini, pernyataan yang begitu liar. Saya ingin menjadi baik dalam karakter Anda. Periksa kembali. Paman. Gambar ini, gambar terpencil gunung musim gugur. Jika itu otentik, itu bernilai banyak. Tapi bagaimana dengan itu? Itu hanya gambar. Itu hanya palsu yang meniru yang asli. Omong kosong. Saya menghabiskan banyak uang untuk lukisan ini, diperoleh dari penawaran luar negeri. Dengan latar belakang keluarga saya. Bagaimana mungkin ambil sepotong produk, datang untuk menipu paman dan bibi? Sang Tian, apakah Anda yakin? Intelijen yang disediakan oleh buku harian masa depan tidak pernah salah. Secara alami, saya 100% yakin. Karya otentik Dong Qichang. Pena itu kuat melalui kertas, garis-garisnya virtual dan nyata. Lihat gambar ini lagi. Sepertinya meniru bentuknya. Bahkan, dia ragu-ragu untuk menggunakan pena. Bagaimana dengan gambar ini? Saya hanya bisa menyembunyikan beberapa penggemar biasa. Di depan penikmat sejati. Ada banyak celah. Saya kira gambar ini. Ini hanya produk yang bagus di pasaran. Nilainya hanya beberapa ratus yuan. Anda kentut. Anda memuntahkan darah. Tuan muda Zheng adalah orang kaya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan yang palsu? Datang dan bodohi ayahku. Saya mengerti. Anda cemburu pada Zheng Xiao. Hai. Sang Tian mengisyaratkan. Pasti. Di dalam lukisan ini. Ada banyak pertanyaan. Saya khawatir. Ini bukan karya otentik Xuan Zaigong. Paman, oh, paman. Saya pasti telah tertipu. Pasti rumah lelang itu. Dia jelek dan baik. Zheng Gongzi ini. Dia tidak mempelajari kaligrafi dan melukis secara mendalam. Mungkin saya tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Salahkan para pencatut yang tidak bermoral itu. Ya, ayah. Apa identitas Tuan Muda Zheng? Ini adalah pewaris masa depan keluarga Zheng. Saya mengerti. Masalah ini adalah kesalahpahaman. Perkiraan. Itu penjahat. Memprovokasi pengembalian. Hai. Jelas Sang Tian. Palsu pertama ditemukan. Jika tidak, Anda semua akan tertipu. Pewaris keluarga Zheng. Tapi bagaimana saya mendengarnya? Anda sama sekali bukan anggota keluarga Zheng. Kentut. Anda adalah orang gila. Siapa yang tahu identitas saya di sini? Informasi buku harian di masa depan tidak bisa salah. Sejauh yang saya tahu. Anda tidak, putra kandung dari kepala keluarga Zheng. Ini ibumu. Lahir dari selingkuh dengan orang lain di tahun-tahun awalnya, di tubuhnya. Tidak ada garis keturunan keluarga Zheng sama sekali. Omong kosong. Saya tidak mengerti sama sekali apa yang Anda bicarakan. Paman dan bibi, Anda tidak boleh. Percayalah apa yang dia katakan. Dia pembohong. Kedokteran sudah begitu berkembang sekarang. Mari kita lakukan satu saja, tes paternitas. Jika tidak, itu akan terungkap. Anda terlihat sangat bersemangat. Mungkinkah dia sudah mengetahui fakta ini? Tidak. Anda berbicara omong kosong. Saya tidak melakukan penilaian apapun. Saya adalah darah keluarga Zheng, satu-satunya ahli waris. Paman dan bibi. Anda harus percaya kepada saya. Lihat reaksinya. Apakah apa yang dikatakan Zhang Tian benar? Zheng Huai. Kejadian ini terjadi tiba-tiba. Saya pikir, Anda harus kembali dulu. Selidiki masalah ini dengan jelas. Bibi, saya, Xiao Feng. Kirim Tuan Muda Zheng kembali. Tenangkan dia. Paman dan paman. Hei, Zheng Huai, ayo pergi. Aku akan mengantarmu pergi. Hei, ayo pergi. Sayangnya. Sang Tian. Anda sangat berani. Juga sangat berarti. Tapi ambang batas keluarga Zhao kami. Tidak mudah untuk masuk. Anda bersama Ling Er. Masih banyak level di belakang. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri ini? Saya baru saja datang untuk mendapatkan 5 juta untuk pertunjukan itu. Apa yang tidak dilewati? Paman. Ayah. Kami yakin. Kami pasti akan bisa berkumpul. Itu bagus. Saya akan menunggu dan melihat. Sang Tian, Anda terlalu kuat. Anda bahkan tahu kaligrafi dan lukisan. Kamu harus membiarkan ayahku. Saya terkesan. Wanita tertua ini. Anda tidak ingin berhutang. Nona Zhao. Anda tidak ingin menggunakan trik ini. Mari kita lewati. Anda berjanji kepada saya 5 juta biaya kinerja. 1 menit tidak kurang. Jangan mencoba mengandalkan trik ini untuk bertahan. Pikir. Nona Ben, apakah saya masih akan mengandalkan akun Anda? Tunggu uang saku saya tiba. Aku akan meneleponmu. Hai. Zhao Xiao. Saya tidak bisa menelan nafas ini. Seseorang tidak tahu dari mana kaki lumpur itu berasal? Itu sangat mempermalukan saya. Hei, izinkan saya memberitahu Anda. Zhang Tian adalah salah satunya. Orang kaya baru yang beruntung. Berani berada di rumah kami. Izinkan saya memberitahu Anda. Jika bukan karena adikku, saya terpesona olehnya. Saya akan melakukannya sejak lama. HMPH. Zhao Xiao. Itu. Dia memiliki fondasi tipis. Hanya beberapa juta. Biarkan saja dia bangkrut.
menjadi orang miskin. Ling Er. Pasti tidak akan melihatnya lagi. Hai. Dia sangat licin. Apa yang bisa Anda lakukan? HMPH. Saya kebetulan memilikinya. Perusahaan baterai energi baru, teknologi Sineng. Itu indah di buku. Praktis. Berhutang banyak utang luar negeri yang tidak terlihat. Rantai modal akan segera putus. Letakkan saja perusahaan ini. Jual kepadanya. Itu pasti membuatnya kehilangan segalanya. Yo bagus. Ide bagus. Anak itu. Apakah Anda tidak suka mengajak perusahaan untuk pamer? Saya akan berada di sana. Menyemangatinya. Dijamin. Biarkan dia mengambil alih kekacauan ini. Hei ya. Zheng Xiao. Anda meluangkan waktu. Lakukan tes paternitas. Keluarkan bukti yang kuat. Pukul wajah anak itu. Zhao Feng, apa maksudmu? Kamu anak laki-laki. Sama seperti itu. Jangan percaya padaku. Tidak ada hantu di hatiku. Apa yang membuat Anda bersemangat? Apakah apa yang dikatakan Zhang Tian benar? Oh, Zheng Xiao. Anda melihat Anda sedang terburu-buru. Saya 100% yakin. Percayalah. Ayo pergi. Hari ini Zhao Feng mencoba menempatkan Sineng Technology menjual Anda dengan harga tinggi perusahaan ini karena kemacetan teknis. Dan rantai modal berada di ambang kebangkrutan. Besok negara itu akan memperkenalkan kebijakan blockbuster. Mendukung baterai energi baru sepenuhnya. Nilai pasar teknologi Sineng ini akan melonjak lebih dari 2 kali lipat. Tuan Zhang. Tuan muda Zhao bersikeras untuk masuk. Saya tidak menghentikannya. Tidak apa-apa Xiao Wan, putra tertua Zhao. Datang ke kantor saya. Apa yang begitu penting? Tuan muda ini punya bisnis. Murah Anda. Sekarang, itu ada di tanganku. Ada perusahaan energi baru. Prospeknya sangat bagus. Tapi akhir-akhir ini saya sedikit ketat di tangan. Cepat dengan uang. Dimaksudkan untuk menjual kembali kepada Anda. Anda memiliki hal baik semacam ini. Apakah itu akan lebih murah bagi saya? Zhang Tian. Membosankan jika Anda mengatakan ini. Kamu adalah saudara iparku. Jika bukan karena saya sedikit terlalu banyak investasi, ada kekurangan uang di tangan. Saya enggan menjualnya. Oke, kedengarannya cukup bagus. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk dijual? Baiklah, mari kita lakukan. 200 juta. Harga ini benar-benar sepadan. Xiao Wan mengantar para tamu. Hei, jangan. Harga ini. Ini bisa dinegosiasikan. Zhang Tian. Bagaimana Anda bisa melakukan bisnis ini? Jangan bayar saya harga 20 juta. Saya tidak memberi Anda 1 sen pun lebih. Hei tidak. Apa yang kamu bercanda? Situs peralatan ini. Ini lebih dari 2.000 dolar. Minimumnya adalah 80 juta. 30 juta adalah harga tetap. Ini. Sedikit lucu. Teknologi Sineng berhutang. Selama Anda menerimanya, itu bisa menjatuhkan Anda. Oke. 30 juta adalah 30 juta. Tanda tangani. Tuan Zhang. Apakah Anda ingin memikirkannya lagi? Dia tidak terlihat seperti orang baik. Tidak, itu tidak. Oke. Zhang Tian. Anda menunggu untuk bangkrut. Lihat betapa sombongnya Anda. HMPH. Zhao Feng, terima kasih atas hadiah murah hati ini. Dalam 3 bulan ke depan, 3 startup. Karena teknologinya yang mengganggu, menjadi bidangnya masing-masing, perusahaan unicorn. Mereka adalah teknologi visi. Pemikiran biru tua, regenerasi nuklir. 3 perusahaan unicorn. Sepertinya perlu. Investasi telah ditetapkan sebelumnya. Bentuk departemen investasi. Simpan catatan masa mendatang tentang intelijen, berubah menjadi keuntungan. Silakan masuk. Tuan Zhang, itu naik, gila, ada apa? Ingat, temui hal-hal di masa depan. Bicaralah perlahan. Teknologi Sineng naik. Negara kita telah memperkenalkannya. Kebijakan dukungan yang relevan. Saham kami telah naik lebih dari 10 kali lipat. Masih bergegas seperti orang gila. Tuan Zhang, Anda benar-benar dewa. Bagaimana dengan saya? Hanya saja keberuntungan biasanya lebih baik. Tepat. Anda memberitahu departemen. Posisi direktur dan di atasnya. Pergi ke ruang rapat untuk apa? Saya memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Tuan Zhang lah yang akan segera memberitahu. Duduk. Selanjutnya, saya akan mengumumkannya. Perusahaan kami, investasi strategis untuk 3 bulan ke depan. Direktur Yao, Tuan Zhang, Anda segera menyiapkan gugus tugas. Intinya, tindak lanjuti dengan 3 perusahaan, teknologi penglihatan, pemikiran biru tua, regenerasi nuklir. Dalam seminggu, buat rencana investasi seri A. Saya ingin masuk sesegera mungkin. Ini untuk memastikan penyelesaian tugas. Direktur Wang. Tuan Zhang, Anda menetapkan grup pelacakan teknologi perbatasan. Arah penelitian utama adalah AI kecerdasan, Dirgantara. Antarmuka otak komputer. Saya ingin laporan evaluasi paling profesional. Oke, saya akan segera membentuk tim. Xiao Li. Hai Xiao Zhao. Xiao Yang. Ah, itu kursi yang bagus. Dan Zhang kecil itu. Kakek. Bagaimana perasaan Anda? Apakah lebih baik? Tidak apa-apa. Kakek baik-baik saja. Ini masalah lama. Berbaring saja selama beberapa hari. Hai.
Saya dengar Anda adalah yang terbaru, berbicara tentang pacar. Disebut kanan. Anda tahu itu. Oh Ling Er. Dewasa. Anda menemukan waktu. Bawa dia ke sini. Sayangi kakek. Saya belum tua bingung. Saya secara pribadi akan memeriksanya untuk Anda. Kakek. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Anda pasti akan berumur panjang. Hai situasi kakek. Kakek mengetahuinya sendiri. Ingatlah untuk membawanya. Biarkan kakek melihatnya. Oke. Kalau begitu aku akan membawanya menemuinya. Oke. Ikuti petunjuk buku harian mendatang. Buku-buku medis King Lang ada di dekatnya. Pasar Antik Chengnan. Di sebuah kios yang mengkhususkan diri dalam buku-buku kuno, dicampur dengan buku-buku medis kuno dalam tas biru. Ini adalah tulisan tangan Hua Tuo. Itu bisa disebut mutiara yang tak ternilai harganya dalam kedokteran. Debu di sini. Debu di sini. Tidak ada yang tahu barangnya. Buku medis tas biru, harta karun kedokteran yang legendaris. Itu dapat menyelamatkan banyak orang, sebanding dengan porselen antik apapun. Semua berharga. Adik laki-laki, lihat saja. Saya semua kuno. Ini adalah buku harian masa depan, buku medis tas hijau prom. Bos, cara menjual buku rusak ini. Adik laki-laki memiliki penglihatan yang bagus. Saya berasal dari nenek moyang saya. Saya tidak menjual sepeser pun 50.000 kurang. 50.000, HMPH, ini sangat mahal. Lupakan saja, aku tidak menginginkannya. Hai. Jangan pergi. Anda dengan tulus menginginkannya. 30.000. Anda menerimanya. Hei, ayo lakukan. Saya membelinya seharga 300 yuan. Berjalan ke 300. Anda memegang. Sepertinya penawarannya masih tinggi. Oke, aku akan menyapunya. Itu menjadi lebih baik. UPS, Zhang Tian, aku akhirnya menemukanmu. Cepat ikuti saya. Hei, tunggu sebentar. Hei, tunggu sebentar. Ada apa? Sangat cemas. Kakek saya mendengarnya. Kamu adalah objekku. Aku harus melihatmu. Silahkan. Bisakah Anda membantu saya lagi, Nona Zhao? Aku berpura-pura menjadi pacarmu sebelumnya. Itu hanya untuk mendapatkan kerja keras. Bertemu orang tua Anda sebentar lagi. Lihat kakek Anda lagi sebentar lagi. Apa yang terjadi? Pernikahan berikutnya menghela nafas. Saya menaruh seluruh tubuh saya di dalamnya. 10 juta. Apa? Selama kamu melihat kakekku. Membuat kakek saya bahagia. Aku akan memberimu 10 juta setelahnya. Zhao Ling Er. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sebagai junior, temui para tetua. Seharusnya. Uang bukanlah uang. Tidak masalah. Saya merindukan kakek saya. Berjalan, pergi. Zhao tua. Kali ini situasinya lebih rumit. Anda harus mempersiapkan terlebih dahulu. Hai. Kakek. Itulah yang saya berikan kepada Anda sebelumnya. Zhang Tian menyebutkan. Oh, Zhang Tian, benar. Matanya jernih. Dia terlihat seperti orang yang dapat diandalkan. Visi Ling Er benar. Oh, di masa depan. Saya lega. Aku menyerahkan Ling Er kepadamu. Anda harus merawatnya dengan baik. Jangan biarkan dia menderita keluhan sedikit pun. Kakek. Jangan khawatir. Aku akan merawat Ling Er. Oke. Ayah, saya baru saja bercakap-cakap dengan Dr. Chen. Dikomunikasikan. Operasi Anda harus dilakukan sesegera mungkin. Tidak bisa ditunda lagi. Ya, ayah, Anda harus mendengarkan dokter. Perusahaan keluarga. Saham, properti juga harus sebelum operasi. Buat niat baik. Tulis dengan jelas dalam hitam putih. Hemat waktu untuk membagi properti keluarga. Pertarungan. Anda berbaring di dalam. Saya tidak merasa nyaman, bukan? Hei, kakek baik-baik saja. Jangan khawatir. Anda. Pikirkan saja tentang properti keluarga. Aku melihat kalian berdua. Saya berharap saya mati lebih cepat. Sehingga aku bisa memberi ruang untukmu. Paman Bibi. Kalian terlalu berlebihan. Kakek masih sakit. Apakah Anda memiliki hati nurani? Saya hanya berpikir untuk membagi properti keluarga. Kami juga memikirkan ayah. Pembedahan berisiko. Atur semuanya terlebih dahulu. Hindari perselisihan di masa mendatang. Biarkan ayah memulihkan diri dengan ketenangan pikiran. Apakah ada yang salah dengan itu? Iya. Kami merencanakan hari hujan. Pertimbangkan situasi keseluruhan seluruh keluarga Zhao. Apa yang Anda ketahui sebagai seorang anak? Memang akan ada kayu tangan. Ada risiko tertentu. Jika Anda dapat menemukannya. Lama hilang. Buku medis tas hijau baik-baik saja. Resep kuno yang dicatat di atas. Dan seni rahasia akupunktur. Ini pasti akan memiliki hasil yang ajaib. Dan itu dapat menghindari rasa sakit kayu tangan. Hai. Profesor Wang. Buku medis King Sang yang Anda sebutkan. Apakah ini? Ini adalah pencerahan keluarga kami untuk penyakit ayah. Biayanya sangat banyak uang. Dari seorang master pertapa. Memohon untuk itu. Dikatakan sebagai salinan tunggal dari tulisan tangan Hua Tuo. Buku medis tas biru jelas ada di tanganku. Mungkinkah dia sengaja memalsukan aplikasinya? Saya ingin membunuh lelaki tua itu. Ini adalah keluarga kaya. Berjuang untuk kekuasaan? Nyonya Zhao. Meskipun buku ini terlihat bagus. Beberapa tahun dokter, tapi itu tidak.
Buku medis tas hijau asli. Itu masih perlu disahkan. Penilaian profesional. Lagi pula, nyawa manusia dipertaruhkan. Itu harus buku medis tas hijau. Bagaimana bisa ada yang palsu? Ayah, kamu juga melihatnya. Betapa berbaktinya Qiming bagi Anda. Bahkan harta karun yang tak ternilai harganya ini. Saya di sini untuk Anda. Anda mengatakan bahwa keluarga Zhao memiliki properti keluarga yang begitu besar. Anda tidak memberikannya kepadanya. Kepada siapa lagi bisa kamu memberikannya? Ayah telah menemukan buku medis. Ikuti saja resep di atas. Cepat dan mentraktirmu. Ya, cepat dan obati. Tetapi sebelum pengobatan, buat surat wasiat terlebih dahulu. Kalian berdua sangat cemas. Apakah Anda menantikan kakek mati lebih awal? Dia suka membagi harta keluarga. Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa berbicara di sini? Keluar, dia pacarku. Tidak peduli siapa saya. Penting. Buku medis Qinglang ini palsu. Jangan mencoba membunuh kakek. Mengapa Anda mengatakan itu palsu? Ini Hua Tuo. Harta karun jalur medis sejati. Pernahkah Anda melihatnya benar-benar? Itu omong kosong. Sungguh kebetulan. Buku medis tas hijau asli. Ini saya. Tidak mungkin. Untuk sensasionalisme. Punya buku medis palsu untuk menipu orang. Ayah, jangan percaya padanya. Aku adalah anakmu sendiri. Aku tidak akan menyakitimu, Profesor Wang. Anda adalah ahli dalam hal ini. Buku medis Qingsang ini benar atau salah? Lihat sendiri. Makalah ini. Konten ini. Ini sangat indah. Ini memang lebih seperti. Tidak. Ini sangat mungkin. Ini adalah salinan asli dari buku medis Qingnang. Ini adalah harta nasional. Tanpa diduga, saya bisa melihatnya dalam hidup saya. Profesor Wang, lihat lagi. Apakah Anda salah? Kami adalah. Hai ini. UPS, diam saja. Itu cukup. Kedua buku kedokteran ini. Saya akan mencari negara. Agen penilaian teratas. Penilaian bersama. Buku mana yang benar? Saya akan menghadiahi siapapun yang saya inginkan. Mewarisi properti keluarga Zhao. Ayah, dia orang luar. Bagaimana dia bisa mewarisi harta keluarga? Dia adalah pacar Ling Er. Adalah calon menantu dari keluarga Zhao kami. Ini Anda. Semua keluar. Sang Tian. Apakah Anda percaya diri? Tentu saja ada kepercayaan diri. Tunggu Anda mewarisi harta keluarga. Jangan lupa untuk memberi saya dividen. Hahaha. Kali ini, bisakah Anda bertanya tentang gerbang neraka? Terima kasih kepada pacar Ling Er. Saya menemukan buku medis tas hijau. Ayah, Anda adalah orang yang baik. Anda memiliki penampilan alami Anda sendiri. Keberuntungan besar dan takdir besar. Ya, saya memutuskan. Ling Er, kamu dan Sang Tian menikah sesegera mungkin. Setelah menikah, aset inti keluarga Zhao. Serahkan kepada Anda pasangan muda untuk merawat. Saya juga bisa pensiun dini. Nikmati berkat-berkat. Terima kasih, kakek. Hei ya. Mengapa Sang Tian tidak berbicara denganmu? Berkumpul bersama. Dia mungkin karena perusahaan. Apa yang terburu-buru, dia selalu sibuk. Bukankah itu? Kalian berdua belum meresmikannya. Konfirmasi hubungan. Kakek. Jangan tebak saya. Hai, gadis konyol. Pria mengejar wanita, melintasi gunung. Wanita itu mengejar kain kasar pria itu melalui lapisan. Hai, aku akan mengajarimu trik. Anda tahu masa lalu. Bagaimana ibumu menyusul ayahmu? Oh, ayah hahaha. Mengapa Anda mengatakan ini? Saya masih muda dan bodoh pada saat itu. Jangan mengajari anak roh. Hai. Saat itu, ibumu yang jatuh cinta pada ayahmu. Ribuan keripik datang untuk merekrut. Nasi mentah dimasak menjadi nasi matang. Selesaikan semuanya terlebih dahulu. Ayahmu. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Nasi mentah dimasak menjadi nasi matang. Kakek, terima kasih. Saya mengerti. Oke. Itu adalah. Ayo, Sang Tian, untuk merayakan. Nilai pasar perusahaan Anda melebihi 50 miliar. Gelas lain. Minum. Ayo. Gelas lain. Sedikit terlalu banyak. Sang Tian. Sang Tian melarikan diri. Sudah berakhir. Dia benar-benar menggunakan trik kecantikan untuk saya. Itu masih ditanam di tangan wanita ini. Hai. Catatan masa depan. Zhao Ling Er sedang hamil anakmu. 9 bulan kemudian, Janinaga dan Phoenix akan lahir. Ibu dan anak aman. Hamil.